kameranya menangkap kegugupan, jadi atau yang bulat-bulat di bagian bawah itu kan ada di samping mic itu Bu Indri, ada gambar kamera. Nggak ada. Oh, nggak ada. Mungkin itu laptop Jepang beda sama laptop Indonesia. Aku udah hampir menangis ini. Udah menangis darah. Kemarin bisa. Ya itu, makanya aku juga bingung kenapa kemarin bisa ya. Kalau itu kursor ini mungkin diarahkan ke atas dulu kali Ta, baru masuk lagi mungkin. Di stop screen Ya, dulu coba mungkin. aku keluar dulu ya. Bunda di stop screen dulu kembali nanti share screen kembali. Mic-nya juga tidak muncul Bunda. Ya udah aku dulu deh, keluar dulu. Ya, stop screen aja, bukan keluar. Jangan keluar room, screen-nya aja yang di stop dulu. Nanti coba share kembali. Stop sharing. Ya, stop sharing. Mungkin kursornya dibawa sampai ke atas, nanti akan turun itu. Bahasa Jepang semua itu. Luar asli. Emang kelihatan dari situ? Kelihatan. Ini udah sampai ke kita loh. Materi Bunda sudah keluar, tinggal Bunda menjelaskan. Tinggal ini aja, gambar video. Ya Allah, beneran ini. Sabar. Chandra, sudah jam 19 hampir 20. Kalau memang kameranya terkendala, kan suara sama materi sudah bisa. Alangkah lebih baiknya kita mulai. Khawatir nanti terlalu malam di Indonesia bagian timur dan barat. Tengah. Saya dengan Bu Indri sama WIT ini tenang aja. Astagfirullahaladzim, ini beneran ini. Iya, diarahkan kursornya. Ini saya muter-muterin gambar Bu Chandra, kelihatan nggak? Gimana? Kan saya ada gambar Bu Chandra itu udah ada langsung ke saya. Kelihatan. Nah, ini aku nggak dapet. Ini Bu Indri ada tapi belum nyalakan ini sih video. Atau tanpa video nggak apa-apa. Iya, Ibu Indri bisa ngelihat ini nggak namanya di Webex? Nanti tinggal diklik bisa ada itu kok, ada opsi untuk kasih nyalakan video. Maaf ya, teman-teman. Di kotak-kotak itu Bu Indri. Harus berhasil. Nggak bisa. Jadi gimana? Mau sambil jalan aja gitu? Nanti mungkin pas teman-teman mengalir pertanyaan, nanti Bu Indri sambil ketik-ketik. Ya, aku ulangin aja dulu ya. Sambil jalan, insya Allah nanti sambil kalau ada tombol-tombol apa dicoba-coba, kalau pas ada menemukan tinggal diklik Bu Indri. Gimana? Kita siap memulai gitu? Ya. Berarti PowerPoint-nya mungkin bisa di zoom, maaf Bu Indri. Ini masih numpuk-numpuk ya layer. Tar dulu, iya. Ini dioptimalkan aja layar PPT-nya. Kemudian kita mulai, sudah ada 57 attendee. 70 Bun. Ya, campur dengan panitia kan. Baik, kita mulai ya, Bu Indri. Ini udah ada kan? Udah ada. Mantap. Direkam jangan lupa. Iya. Kenapa? Oke, mau direkam. Baik, kita mulai ya teman-teman sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada wajahnya. Sudah ada? Alhamdulillah. Sip. Setelah dibuka langsung terbuka. Harus dibuka berarti dari tadi baru ada wajah. Baik. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa Sadar 127. Mungkin untuk pengetahuan Ibu Indri, kami sudah tayang sejak 2016, Bu. Jadi ini adalah tayangan ke-127. Yang hadir adalah Bapak Ibu guru seluruh Indonesia dan panitia di belakang kegiatan ini adalah ada kepanitiaan, ada panitia Sadar IKI, itu juga teman-teman seluruh Indonesia, dan yang paling rajin jaga rumah adalah Ibu Umi dari Bogor. Jadi biasa Sundaan di dia, nanti ya di Japrian. Baik, kita sudah 71 partisipan, tapi biasanya selama perjalanan nanti bakal akan bertambah. Kita berterima kasih kepada Direktorat PSMK sudah meminjamkan room Webex kepada kita, sehingga secara rutin setiap Rabu malam kegiatan Sadar ini diisi oleh oleh materi-materi terbaik yang kaitannya dengan pendidikan. Dan malam ini Bapak Ibu sekalian sudah hadir pemateri kita langsung dari Jepang. Beliau adalah teman kecil saya di Bandung yang telah berhasil melawan segala rintangan ya, apakah itu huruf kanji dan sebagai macam segala musim nanti bisa ditanya supaya kegiatan kita juga lebih cair. Beliau adalah penerima beasiswa, jadi mau buka Sindo ya kalau nggak salah. Bukan ya, nanti dijelasin deh. Iya. Ya, beliau bukan hanya dapat gelar tapi juga dapat pasangan hidup juga di sana. Nanti bisa diceritakan. Dapat ada 2 buah hati beliau juga lahir di sana ya Bu Indri ya? Lahirnya di Indonesia, cuma dibesarkan di sini. Oh, curang itu dekat rumah. Iya, materi kita kali ini ada sekitar 150 lebih slide dan semuanya itu saya melihat sangat penting untuk kita semua sebagai guru mempelajarinya, dan sebenarnya intinya adalah mengadopsi, karena pendidikan lingkungan itu seharusnya tidak boleh lepas dari proses pendidikan atau dari kurikulum kita di sekolah. Mungkin seperti itu awal dari saya. Kami sudah hadir untuk tidak mengurangi waktu kita untuk belajar. Saya persilakan Ibu Indri untuk memulai. Mungkin sekalian perkenalan singkat ya Ibu Indri. Waktu saya silakan. Ya, terima kasih Bu Chandra. Perkenalkan, nama saya Indriani Rahman. Seperti ada yang di PowerPoint. Saya asli Bandung. Dulu rumahnya depan-depanan sama Bu Chandra. Saya sedikit bercerita dulu tentang kenapa saya ada di Jepang. Awalnya saya belajar, kemudian saya bertemu dengan suami saya, menikah dan punya anak. Nah, ketika sudah punya anak, saya benar-benar mengurus anak saya. Nah, ketika itu sambil mengurus membesarkan anak saya, kemudian saya melihat banyak di kota kita Kyushu ini fasilitas-fasilitas pembelajaran. Nah, jadi selain sekolah di SD, anak saya itu sama di TK, ada juga di sini pusat-pusat pembelajaran masyarakat yang didirikan oleh pemerintah. Nah, di sana biasanya Sabtu Minggu itu ada kegiatan. Nah, salah satu kegiatannya itu misalnya seperti membuat kue, kelas origami, kelas ikebana, atau kelas untuk pendidikan lingkungan hidup. Dan itu siapapun bisa ikut. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk saya sangat kagum dengan metode-metode yang mereka gunakan, yang mereka lakukan, sehingga anak-anak yang ikut serta dalam acara tersebut sangat tertarik gitu. Kemudian saya berpikir, saya ingin nih
metode ini digunakan di Indonesia gitu. Sejak itu kemudian saya mencoba mengambil master di Universitas Kitakyushu. Sejak itulah saya menggeluti bidang pendidikan lingkungan hidup. S1 saya dari IKIP Bandung, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi memang sangat linear bidang saya. Nah, S3 saya itu tentang manajemen lingkungan. Tapi walaupun saya mendalami manajemen lingkungan, tapi tetap pendidikan lingkungan hidup ini saya terus penelitian gitu. Sudah 5 tahun saya penelitian, uji coba metode yang digunakan di kota Kitakyushu itu saya uji cobakan di 8 kota di Indonesia. Saat ini saya uji cobanya di tingkat sekolah dasar. Saya ingin bercerita dulu tentang kota Kitakyushu. Nah, kota Kitakyushu ini adalah kota yang tadinya sangat terpuruk oleh polusi udara. Nanti saya akan bercerita seperti apa kota itu menjadi kota terpolusi. Kemudian saya akan menceritakan juga tentang fasilitas kota Kitakyushu, manajemen limbah domestik, fasilitas pendidikan lingkungan hidup, dan seperti apa pendidikan lingkungan hidup di kota Kitakyushu. Nah, buat ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau misalnya tiba-tiba ingin bertanya, silakan boleh bertanya ya. Jadi bisa Halo? Terdengar Ibu. Silakan dilanjutkan. Ya, kalau misalnya ada yang mau interupsi terus bertanya, silakan boleh bertanya ya. Ini kota Kitakyushu ini adanya di Pulau Kyushu, di Jepang yang bawah, di Pulau Jepang yang bawah, ini namanya kota Kitakyushu di Pulau Kyushu. Memang kota ini tidak termasyhur, tidak seterkenal kota Tokyo, Kyoto, Osaka gitu. Karena memang Kitakyushu ini bukan destinasi pariwisata. Tetapi untuk negara-negara yang ingin mempelajari tentang lingkungan, manajemen lingkungan, teknologi lingkungan, itu biasanya mereka training di kota Kitakyushu, terutama training yang dibiayai oleh JICA. Di sini ada pusatnya untuk training tersebut. Nah, kalau dari Jakarta pakai pesawat biasanya saya ke Singapura dulu, terus ke Kitakyushu, ke Fukuoka bandaranya, baru ke Kitakyushu itu sekitar 7 jam. Terus kota Kitakyushu ini tidak luas, dia hanya sekitar 500 km dan mempunyai 7 distrik, mungkin seperti kecamatan, tapi kita tidak menyebutnya tidak seperti kecamatan, jadi kecamatan agak luas gitu. Nah, ada 7 distrik. Zaman dulunya itu adalah 7 kota-kota kecil digabung, kemudian menjadi kota Kitakyushu. Kemudian penduduknya juga tidak begitu banyak, hanya 1 juta, sekitar 1 juta. Nah, tapi kota Kitakyushu ini adalah kota yang yang awal mulanya kebangkitan industri di Jepang, karena di kota ini dibangun pabrik steel. Nah, ini bisa dilihat gambar fotonya. Ini bukan gambar editan, tapi foto beneran pas tahun 1960. Ini adalah kondisi pabrik baja dan anak perusahaan-perusahaannya. Sini kita bisa melihat bahwa asapnya di Kitakyushu itu seperti ini, berwarna-warni. Makanya kenapa kota Kitakyushu ini dibilang kota 7 pelangi, itu karena
adanya banyak asap yang berwarna-warni itu menandakan kehidupan industrinya itu maju gitu. Jadi pada saat itu orang-orang sangat bangga dengan adanya asap yang mengepul ini. Gitu. Kemudian kita lihat ini adalah pabrik steel. Saat itu limbah tidak ditreatment, jadi langsung dibuang ke laut, ke sungai, ke selat. Ini adalah warna asli pas foto itu, warnanya seperti ini selatnya. Nah, orang menyebutnya ini adalah selat mati karena tidak ada makhluk apapun yang bisa hidup gitu, karena saking tercemarnya air selat tersebut. Ini seperti ini, bisa melihat asapnya berwarna-warni. Nah, pada saat itu si asap itu membawa debu-debu kecil yang sangat sangat kecil. Si asapnya kita bisa melihat genting yang ada di sini, yang gambar ini, itu adalah tumpukan debu-debu. Jadi menumpuk dan mengeras. Jadi kalau misalnya ini gambar anak kecil, ini dulu anak kecil, sekarang sudah kakek-kakek dan masih ada, kadang-kadang suka bertemu di museum. Kalau kita main di luar, wajahnya jadi kena debu. Nah, ini juga baling-baling perahu, karena si airnya sangat kotor dan polusinya tinggi, ya jadi rusak. Nah, kita bisa lihat perbedaan dari tahun 1960, kemudian tahun 1990, ini sudah ada perbaikan dari mulai polusi udara dan polusi air. Kita bisa melihat warnanya berbeda. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kita Kyushu menjadi bisa mengatasi polusi? Terus kita juga bisa melihat ini perbedaan. Dulu di pinggir-pinggir sungai ada rumah-rumah seperti ini, rumah-rumah ilegal. Tapi kemudian kebijakan pemerintah ini semuanya dihilangkan. Nah, kita bisa lihat yang sungai ini, sungai di pusat kota dari kita Kyushu, sekarang airnya bersih, bisa dipakai buat berenang, bisa dipakai buat main kano. Dulu rumah-rumah di pinggir sungai ini membuang sampah domestiknya itu langsung ke sungai. Ini kita bisa lihat grafik perbedaan warna sungai. Yang paling parah itu tahun 1968 sampai 1972 itu sangat hitam. Kita bisa lihat grafiknya juga berapa nilai COD-nya. Kenapa kota kita Kyushu itu bisa berubah? Jadi ketika sedang tinggi-tingginya polusi tersebut, ibu-ibu yang tinggal di daerah Tobata terutama itu protes kepada pemerintah karena anak-anaknya, suaminya itu menjadi sakit sesak nafas karena polusi udara tersebut. Akhirnya ibu-ibu sebelum protes ke pemerintah, mereka mencari dulu fakta-faktanya gitu. Mereka belajar dulu ke guru-guru, ke profesor-profesor yang mengerti tentang polusi udara. Akhirnya dibuatlah kesepakatan antara pemerintah, ibu-ibu, dan dan industri. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kota kita Kyushu itu disepakati
misalnya industri menyepakati akan membuat semacam misalnya saluran air yang dibersihkan atau keluaran asap yang tidak langsung dikeluarkan gitu. Jadi harus bersih sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga membuat undang-undang. Nah, ibu-ibu yang ada di sekitar Tobata tadinya itu kemudian sekota Kitakyushu ikut memonitoring kegiatan industri tersebut. Jadi seperti saya bilang tadi, ada masyarakat, ada industri, dan ada pemerintah kota. Nah, pemerintah kota ini juga selain membuat perundangan, mereka juga sosialisasi tentang tentang undang-undang tersebut, tentang kebijakannya gitu, tentang punishment-nya gitu. Itu disampaikan oleh pemerintah kota. Kemudian bila ada perusahaan atau industri yang memiliki masalah, pemerintah kota dengan ahlinya itu akan ikut memikirkan pemecahan masalahnya itu seperti apa gitu. Nih, kemudian bagaimana kota Kitakyushu ini bisa mengelola lingkungannya? Saya akan cepat saja karena nanti intinya adalah tentang pendidikan lingkungan hidupnya. Nah, kota Kitakyushu ini memiliki ekoton. Kalau misalnya kita bayangkan misalnya kayak TPA. Tapi kalau di kita kan TPA semua sampah brek masuk jadi satu. Nah, kalau di Kitakyushu ini ekoton mempunyai 27 pabrik recycle. Jadi misalnya dari rumah tangga itu kita akan mengeluarkan sampah botol plastik, hanya botol plastik saja. Kemudian nanti botol plastik itu akan dibawa ke pabrik recycle botol plastik. Atau baju bekas nanti akan ke baju bekas gitu. Nanti sampah yang organik itu hanya sampah organik nanti masuk ke insinerator gitu. Ada 27 pemilahan, dipilah menjadi 27 dan itu dimasuk ke pabrik recycle. Ini brosur kota Kitakyushu. Di sini bisa dilihat yang ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah pulau, tapi pulau hasil dari reklamasi. Ya, ini nanti kalau misalnya ada waktu bisa dibaca sambil santai ada apa saja di ekoton tersebut. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan bisa tanyakan pada saya. Nah, kota Kitakyushu ini mempunyai 3 insinerator untuk pembuangan sampah organik. Nah, di kota Kitakyushu itu yang seperti saya ceritakan, kita memilah sampah, kemudian dibuang berdasarkan hari yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan dibuang dengan plastik yang sudah ditentukan oleh pemerintah juga gitu. Seperti sampahnya ini ada sampah dari kaleng, plastik saset, kemudian ini plastik yang seperti ini plastiknya, kemudian ada kertas dan ada organik, sampah organik. Nah, setiap sampah yang keluar dari rumah itu akan dibuang dengan plastik yang warnanya sudah ditentukan. Seperti warna biru ini hanya untuk plastik untuk sampah yang organik. Dan yang coklat itu untuk kaleng dan botol. Terus kemudian yang orange itu untuk plastik. Kemudian yang hijau ini untuk plastik yang bukan botol. Nah, ini waktunya sudah ditentukan hari-harinya. Seperti kita lihat di sini every Wednesday gitu. Nah, nanti sampai ini saja yang boleh keluar dari rumah. Nah, setiap di tempat masyarakat itu kan ada kayak RT, RW gitu. Nah,
setiap satu lingkungan RW itu biasanya ada satu taman bermain. Nah, biasanya nanti sampah itu akan ditumpuk di dekat taman bermain. Tapi misalnya kalau hari Jumat, hari apa gitu. Nah, itu hanya boleh disimpan pagi, kemudian nanti akan diangkut sekitar jam 10 sampai jam 12 gitu. Setelah itu tidak boleh menaruh sampah di tempat tersebut. Nanti kemudian diangkut oleh truk pengangkut dan menjadi tidak ada sampah di situ. Dan kita tidak boleh membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal. Nah, ini sampahnya yang tadi aluminium can itu dipres kemudian dibawa ke pabrik recycle. Semua sampah-sampah itu dibawa ke pabrik, dipak, kemudian dibawa ke pabrik recycle, kemudian menjadi bahan baku untuk pembuatan barang itu tersebut gitu, kayak plastik dibikin pelet plastik, kemudian nanti jadi jadi botol plastik. Seperti koran, kardus itu harus dikumpulkan di pusat pembelajaran yang ada di kecamatan atau yang ada di kelurahan. Seperti ini gambarnya, kertas-kertas itu dipak, kemudian dikirim ke pabrik recycle. Seperti ini. Kemudian ini untuk sampah organik itu dimasukkan ke insinerator. Nah, ini dibakar sampah organiknya, kemudian si slagnya ini, hasil pembakaran ini itu untuk bahan bahan reklamasi pembuatan pulau atau campuran aspal. Nah, kalau pembuatan pulau seperti ini. Nah, ini adalah ini yang di belakang kotak kita Kyushu, dan yang kotak-kotak ini adalah pembuangan hasil pembakaran dari insinerator, kemudian dibikin pulau. Oke, kalau kemudian saya berpindah ke botol plastik. Botol plastik itu di recycle, kemudian di kota kita Kyushu untuk anak-anak SD kelas 1 dan kelas 2 itu wajib menggunakan topi yang berwarna kuning, itu untuk menandakan bahwa mereka adalah siswa kelas 1 dan kelas 2 gitu. Jadi kalau misalnya di jalan sendiri, masyarakat sekitar akan tahu bahwa dia adalah anak SD kelas 1 dan kelas 2 gitu. Nah, itu dibikinnya dari recycle PET botol. Jadi pemerintah memberikan cuma-cuma kepada masyarakat, kepada anak SD kelas 1 dan kelas 2 itu topi berwarna kuning. Di sini juga ada di recycle buat kayu-kayu yang sudah tidak terpakai atau lemari-lemari yang tidak terpakai, itu digabung dengan plastik, kemudian lahir menjadi eco wood namanya, seperti kayu, tapi dia sudah dicampur dengan plastik. Jadi dia bisa awet tanpa rayap. Kemudian di sini juga ada minyak goreng bekas, itu dikumpulkan di supermarket atau di pusat pendidikan. Itu nanti dia akan menjadi biodiesel untuk bis umum, bis yang jalan-jalan di kota kita Kyushu. Minggu. Kemudian saya akan menceritakan tentang fasilitas untuk mempelajari pendidikan lingkungan di kota kita Kyushu. Kota kita Kyushu ini sangat konsen di bidang pendidikan, karena menurut konsep mereka, dengan mendidik anak-anak dan siswa-siswa sekolah supaya bisa
ramah lingkungan, dan kemudian nanti ketika sudah besar mereka bisa berpikir dengan ramah lingkungan. Nah, anak SD itu harus sudah sampai kelas 6 dia harus sudah hatam mengunjungi pusat-pusat fasilitas pendidikan lingkungan ini. Yang paling wajib itu adalah museum environmental museum. Di situ diceritakan tentang sejarah kota kita Kyushu, terus kegiatan-kegiatannya apa saja itu dijelaskan di situ. Terus di sini bisa ngelihat di bawah museum environmental museum ini ada museum water museum yang kaca besar ini, di belakangnya itu adalah sungai. Jadi si museum itu ada di bawah sungai. Jadi kayak akuarium, kita bisa melihat air sungainya, dan kita juga bisa melihat beberapa ikan kalau misalnya kebetulan sedang lewat. Di sini di museum water museum ini paling populer karena banyak anak-anak yang sangat suka dengan fasilitas yang disediakan oleh water museum ini. Nah, selain itu juga ada namanya biotop. Biotop itu tadinya merupakan reklamasi, tanah reklamasi, kemudian dibiarkan, tapi setelah dibiarkan saya lupa berapa tahun, kemudian ada banyak kehidupan di situ. Nah, oleh pemerintah kemudian dilindungi, ditutup, dan dijadikan tempat pembelajaran makhluk hidup. Ya, di kota kita Kyushu juga ada semacam bukit yang bukit yang untuk mempelajari tentang makhluk hidup dan tumbuhan dan bunga-bunga. Jadi untuk anak-anak yang ingin mempelajari tentang biologi itu biasanya ikut join di event-event yang ada di tempat ini. Nah, seperti misalnya kegiatan membuat bentuk dari daun-daun yang sudah gugur. Biasanya di musim gugur itu banyak daun-daun seperti ini, dan mereka mengadakan event buat siapa saja yang mau bergabung membuat kerajinan seperti ini. Nah, ini bukitnya seperti ini, namanya Bukit Hiraudai. Nah, di kota kita Kyushu itu hampir di tiap distrik dan di kelurahan itu ada perpustakaan. Nah, salah satu selain untuk membaca, pinjam buku, perpustakaan ini juga memfasilitasi tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan lingkungan. Dan itu bisa diikuti oleh siapa saja yang mau gitu. Jadi perpustakaan membuat pengumuman dan siapapun boleh daftar. Dan biasanya gratis. Ini gambar perpustakaannya saja. Ini kebetulan dekat rumah saya. Ini gedung perpustakaannya. Ini umurnya sudah hampir 100 tahun gedung perpustakaannya. Nah, seperti ini. Kemudian perpustakaan juga dilengkapi oleh brosur-brosur kalau misalnya ada acara, ada kegiatan-kegiatan itu ditempel, siapapun bisa melihat. Nah, ini ada corner juga tempat siapa yang ingin membuang buku, siapa yang ingin mengambil buku. Ini brosur-brosur. Nah, di perpustakaan ini dilengkapi juga dengan fasilitas kalau misalnya anggotanya tidak bisa mengembalikan buku atau video yang mereka pinjam, itu bisa mengembalikannya kapan saja melalui jendela ini, bisa didorong kemudian bisa masuk ke situ. Jadi tengah malam pun bisa mengembalikan buku. Ini tempat pendaftarannya. Nah, di sana juga di perpustakaan
perpustakaan juga ada corner yang menyediakan apa ya? Jadi ada sastrawan yang asal kita Kyushu itu ada cornernya. Oke, kita lihat saja gambarnya. Di sini juga ada ruang seminar, siapa saja bisa pakai. Ini buku-buku, koleksi buku-bukunya, dan ada ruang baca untuk anak. Jadi ruang baca untuk anak itu ada yang buat umur 1 sampai 5 tahun. Ini koleksi buku-bukunya. Nah, kalau yang seperti ini mungkin sama di Indonesia juga perpustakaannya seperti ini. Ada ruang baca untuk anak-anak, anak dan ibu gitu. Terus biasanya ada dibacakan buku untuk anak-anak, biasanya seminggu sekali acaranya. Ini yang buat anak-anak, ini ruang baca buat anak-anak. Oke, ini tentang perpustakaan. Nah, biasanya standar perpustakaannya seperti ini, di setiap distrik ada. Oke, di kota kita Kyushu ini apa ya? Pemerintah tuh berusaha untuk membangun hubungan baik dengan warga kota. Itu biasanya melalui LSM lokal. Untuk LSM itu untuk menjadi penjembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian biasanya pemerintah dan masyarakat kota itu suka membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, baik di sekolah atau di kegiatan luar sekolah. Nah, pendidikan lingkungan juga tidak hanya untuk dunia sekolah, tapi untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu siapa saja boleh mengikuti tes. Jadi kalau misalnya gimana ya ceritanya? Jadi pemerintah itu menyediakan buku semacam buku teks level 1 sampai level 5. Nah, masyarakat itu misalnya yang belum pernah mengikuti tes kemampuan pengetahuan tentang lingkungan, itu dia beli buku level 1, kemudian dia membaca buku tersebut, kemudian ikut tes berapa nilai berapa nilai kemampuan tersebut gitu. Jadi mungkin kayak tes bahasa Inggris, misalnya kayak TOEFL gitu. Nah, itu banyak sekali masyarakat yang ikut. Jadi kalau udah lulus level 1, ikut ke level 2, ikut ke level 3. Itu kalau misalnya lulus itu dapat sertifikat. Biasanya orang ingin mengecek kemampuan seberapa tinggi level pengetahuan dia tentang lingkungan. Biasanya salah satu tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan di masyarakat. Ini sebenarnya kalau misalnya di Indonesia bisa dilakukan mungkin menarik ya. Mungkin untuk masyarakat atau misalnya untuk guru-guru gitu, atau untuk sekolah gitu, kan ada juga program Adiwiyata gitu. Kalau misalnya diberi buku teks seperti ini, kita pilah-pilah levelnya, mungkin ini akan menarik gitu. Oke, saat ini kita Kyushu sedang menautkan pendidikan lingkungan dengan SDGs. Jadi tidak cuma di pemerintahan, tapi di dunia sekolah juga, di dunia masyarakat juga sangat digembar-gemborkan tentang SDGs. Setiap apa yang kita lakukan
disarankan menjadi salah satu pendukung dari tujuan SDGs ini. Nah, di sekolah-sekolah itu misalnya kita saat ini Jepang itu memiliki masalah yang sangat rumit, masalah sampah plastik. Jadi sampah plastik ini bagaimana pemecahan masalahnya itu berkaitan dengan SDGs di poin 14, 15, 12, 11, 3, dan 7. Nah, kemudian masalah yang kedua itu yang paling masalah yang kedua itu tentang sebentar saya ngecek dulu. Halo? Ya, gimana Bu Indri? Oh ya. Oke, saya ngecek soalnya pada diem semua. Iya, lagi khusyuk. Gimana ini mau di stop dulu Sampai untuk sini ada yang bertanya nggak? kita ini buka sesi tanya jawab dulu termin pertama ya Bu Indri ya, supaya Ya, nggak boleh numpuk. sampai sini, ya. Saya lihat ini ada yang sudah mengangkat tangannya. Saya mulai dulu dari ada yang mengangkat tangannya dulu ya, mau bertanya langsung barangkali. Saya persilakan Pak Syamsir, Kang. Pak Syamsir, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan pada narasumber kita. Halo, Pak Syamsir. Halo. Halo, Pak Syamsir. Ya udah, kita teruskan aja dulu ya. Teruskan dulu deh. Siap-siap. Ya. Silakan Bu Indri. Ya, kemudian di kota kita Kyushu juga kita di kota kita Kyushu ada program-program di dalam sekolah itu tentang kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kalau di sini kurikulumnya mereka itu menggunakan kurikulum yang pendidikan lingkungan hidup itu masuk tidak sebagai mata pelajaran, tetapi dia masuk terintegrasi ke mata pelajaran yang lainnya gitu. Nah, di setiap di kegiatan pembelajaran mereka dari hari Senin sampai hari Jumat itu penuh dengan kita bilang itu, saya lupa ya, daftar pelajaran, jam pelajaran. Kan kalau misalnya di Indonesia jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran. Nah, kalau di kita misalnya hari Senin itu jam pertama sampai jam ke-7 gitu ya. Jam ke-7 itu kan setiap hari itu penuh gitu dengan mata-mata pelajaran. Nah, kalau di sini itu dalam 1 minggu ada 2 jam yang kosong. Jadi tidak ada dituliskan pelajaran apa gitu. Nah, yang kosong 2 jam ini itu sebetulnya untuk diisi untuk pelajaran-pelajaran yang dianggap kurang. Ngerti nggak? Maksudnya saya ketika hari itu Senin bebas berarti ya, mapelnya bebas. ya bebas apa saja, tapi diisi dengan mata pelajaran yang dianggap kurang. Nah, biasanya 2 jam tersebut itu digunakan untuk melihat keluar. Misalnya ketika diajarkan tentang menanam bunga gitu, teorinya, kemudian ketika praktek menanam bunganya tidak cukup waktunya gitu. Nah, itu nanti akan digunakan pada 2 jam kosong tersebut. Gitu. Terus yang tadi saya bilang, setiap pembelajaran itu ada dikaitkan dengan SDGs, dikaitkan dengan SDGs. Nah, seperti kita bisa lihat di
contoh salah satunya ini adalah Yanagawa Elementary School. Ini kita bisa melihat anak kelas 3 dan anak kelas 5 di materi environment. Ini mereka diajarkan tentang tujuan SDGs yang poin 2. Nah, jadi setiap pembelajaran itu materinya apa, itu dikaitkan dengan tujuan-tujuan SDGs. Nah, kemudian yang bawahnya kalender, ada kalender ISD, itu adalah kalender kegiatan yang akan dilakukan di sekolah berkaitan dengan salah satunya berkaitan dengan lingkungan. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat di bulan April, kita ke bawah lihat ada cleaning day. Sebetulnya tiap hari juga mereka menyapu, mengepel kelasnya setelah makan siang. Tapi kalau ini adalah event di mana mereka akan membersihkan seluruh sekolah gitu. Nah, kemudian salah satu kegiatan tentang lingkungan itu ada salah satu sekolah di sini yang dekat dengan pantai. Mereka membuat satu kegiatan membersihkan pantai. Nah, itu diawali dengan seorang siswa melihat burung camar itu terlilit oleh benang jaring-jaring yang biasa dipakai buat oleh nelayan di pinggir pantai tersebut. Kemudian siswa berinisiatif untuk membersihkan pantai dari sampah-sampah plastik gitu. Mungkin orang akan berpikir di Jepang itu sangat bersih gitu, tapi sebetulnya tidak sangat bersih. Ada saja di pinggir pantai itu sampah-sampah yang dari nelayan. Tetapi banyak juga sampah-sampah dari negara lain yang berlabuh ke beberapa tempat di Jepang gitu. Kalau misalnya dekat kita Kyushu ini tuh, kalau kita ke bagian yang pantainya itu sering menemukan sampah PET botol atau misalnya kemasan, itu bahasanya bukan bahasa Jepang. Kemudian yang tadi saya teruskan bahwa anak tersebut mengusulkan kepada gurunya untuk mengadakan kegiatan membersihkan pantai. Nah, kemudian gurunya membuat suatu kegiatan sama-sama dengan siswanya dan mengajak masyarakat sekitar untuk membersihkan pantai yang ada di dekat sekolah. Jadi sekolahnya dekat pantai. Seperti ini kegiatannya. Mereka mengambil sampah-sampah yang dekat pantai ini. Hasil kita bisa lihat di tengah-tengah ini hasil murid mengumpulkan sampah. Nah, ketika event ini akan dilaksanakan, murid itu membuat pengumuman. Jadi kalau di sini sekolahnya sistemnya pakai zonasi. Jadi anak SD itu dari rumah ke sekolah jalan, kecuali SD swasta, mereka bebas kemana saja. Kalau SD-nya sekolahnya sekolah negeri itu harus ada di sekitar area rumah mereka. Nah, ketika mereka ke sekolah, di tas ranselnya itu dibuatkan pengumuman ditujukan untuk masyarakat sekitar supaya mau bergabung dengan acara pembersihan pantai tersebut. Nah, seperti ini pengumumannya. Biasanya jadi nanti masyarakat yang berpapasan dengan anak-anak SD tersebut bisa membaca pengumuman atau ajakan untuk ikut serta. Nah, yang tadi saya ceritakan, yang
anak SD tersebut itu mereka mengambil sampah, kemudian mereka menganalisis sampah apa saja gitu yang ada di situ. Nah, kalau ini adalah salah satu kegiatan pembuatan kompos. Jadi anak SD juga dilibatkan untuk membuat kompos. Ini kebetulan di salah satu sekolah mereka membuat kompos dari sampah sisa makanan. Jadi mereka ini kalau di sini di sekolah di sini mereka disediakan makan siang. Jadi tidak membawa bekal atau tidak membeli. Jadi memang tidak ada tukang jualan di sekolahnya. Nah, sisa-sisa dari makanan ini dibuat kompos. Nah, ini foto ini adalah ketika kalau yang bawah itu gambar-gambar yang ini ya, gambar-gambar yang dilihatkan kepada siswa. Kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan ke sungai, ini akibatnya seperti apa gitu. Kemudian siswa melihat seperti ini, maka berinisiatif untuk membersihkan pantai. Kemudian di Kitakyushu ini di Kitakyushu ini ada buku, dia bukan buku teks tapi buku pembantu untuk mempelajari tentang lingkungan. Buku ini diberikan kepada seluruh siswa SD kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi kelas 1, kelas 2 itu satu buku, kelas 3, kelas 4 satu buku. Itu mengenai lingkungan, dan buku itu digunakan ketika siswa liburan musim panas dan musim dingin. Itu biasanya dijadikan PR. Nah, bukunya seperti ini. Bisa dilihat tentang plastik. Di halaman pertama itu tentang plastik. Bisa dilihat ya yang warna kuning. Plastik itu bisa digunakan sebagai kita membuat kerajinan dari sampah plastik. Ada yang bertanya, apakah ada sponsor yang mendukung program mengenai lingkungan ini? Ya, sponsornya adalah pemerintah langsung. Jadi seperti tadi kegiatan-kegiatan tentang pendidikan lingkungan itu didanai oleh pemerintah. Nah, buku Midori no Noto ini juga, Midori itu artinya hijau, Noto itu catatan hijau, itu juga menggunakan anggaran pendidikan dari pemerintah. Nah, yang tadi awal-awal saya ceritakan tentang pusat pendidikan, pusat pembelajaran untuk masyarakat, itu juga didanai oleh pemerintah. Nah, ini di anak-anak SD sini yang dalam ini yang jam kosong itu untuk anak SD. Untuk tingkat SMA berapa jam? Kalau tingkat SMA itu berapa jam sehari? Untuk waktu kosong jam hanya untuk jam kosong itu 1 minggu 1 kali saja. Nah, kalau SMA di sini kalau SMA di sini itu jamnya sangat panjang. Jadi kalau sebetulnya jam 4 dari jam 8 sampai jam 4 itu sudah boleh pulang. Tapi untuk siswa-siswa yang ingin belajar lagi di dalam sekolah itu boleh.
Ya, kembali ya saya ke PowerPoint. Nah, di sini di dalam buku catatan hijau ini itu untuk kelas 4 dan kelas 5 diajarkan tentang bagaimana kita harus hemat energi dan bagaimana kita harus cinta produksi makanan dari wilayah tempat tinggal kita gitu. Jadi mereka diajarkan kalau misalnya kita makan makanan yang diimpor dari luar, itu akan banyak mengambil energi untuk mengangkutnya, misalnya untuk macam-macam lah itu. Nanti ini tujuannya supaya siswa itu mencintai produk dalam negeri. Jadi diterangkan bahwa kalau misalnya kita makan dengan makanan dan sayur-sayur yang dari lokal, lebih sehat, energinya juga yang dibutuhkan lebih sedikit misalnya. Nah, ini ada simulasi yang dilakukan, yang ada di museum dan setiap anak bisa melakukannya. Nah, misalnya kita bisa melihat kotak-kotak yang di bawah ini, kalau misalnya kita menggunakan beras yang bukan dari Jepang, dagingnya bukan dari Jepang gitu, terus sayurnya juga bukan dari Jepang gitu. Ini akan memakan energi sebanyak ini 7.220 yang akan digunakan. Tetapi ini per kilogram per kilometer. Tetapi kalau kita makan dari produk lokal ini energinya hanya 34. Nah, mereka suruh membandingkan, kemudian dianjurkan untuk memilih memakan makanan yang lokal. Jadi kenapa saya akhirnya mengerti kenapa Jepang itu sangat mencintai produk dalam negerinya gitu. Karena dari kecil mereka sudah dididik untuk mencintai produk dalam negeri gitu. Terutama makanan di sini tuh lebih alami, lebih natural gitu. Ini ada pertanyaan, benarkah anak-anak Jepang makan makanan mentah? Makan makanan mentah? Iya, di sini rata-rata ada namanya makanan sushi atau sashimi, itu ikannya mentah semua. Tidak diapa-apakan. Saya juga sekarang sudah mulai makan, sudah lama sudah senang makanan mentah. Tapi makanan mentah itu maksudnya ikan mentah, karena ikan di sini itu tidak anyir, tidak bau gitu. Enak gitu. Nanti kapan-kapan kalau misalnya Bapak dan Ibu guru berkesempatan datang ke kota kita Kyushu, nanti kita makan ikan mentah sama-sama. Insya Allah nggak apa-apa. Bu Indri yang traktir ya. Soalnya udah ngundang. Ini ada pertanyaan, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa karena memang mereka sudah biasa gitu makan ikan mentah. Oh ya, saya juga mau cerita kenapa ikan di sini tidak bau. Jadi mereka itu makan plankton yang di pertemuan antara arus panas dan arus dingin. Terus lautnya juga nggak kotor, tidak polusi. Ya, kenapa kulit mereka glowing ya Bu? Ya mungkin karena makanan yang mereka makan itu natural gitu. Terus mereka juga tidak banyak menggunakan pengawet makanannya. Tidak sangat sehat makanannya. Terus di sini juga air minumnya juga bagus. Jadi mereka itu sangat menjaga sungai, sangat menjaga air
sangat menjaga hutan. Mereka menjaga hutan supaya air serapannya juga bagus, udaranya juga bagus. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di Indonesia, biasanya training ke lab saya, itu mereka suka cerita betapa bahagianya menghirup udara di Kitakyushu gitu. Soalnya si udaranya itu sampai ke paru-paru yang paling dalam katanya. Nafasnya tuh lega gitu. Tapi memang iya seperti itu gitu. Kita tidak merasakan bau udara yang nggak enak gitu. Kapan-kapan coba main ke sini. Nanti saya antar. Saya antar jalan. Ada yang mau ke sini, ibu-ibu? Berapa rupiah Bu Indri kalau dari Jakarta? Kalau dari Jakarta kan biasanya saya suka ada training guru-guru juga, itu sudah paket gitu, jadi sudah biasanya dipaketkan dengan pesawatnya, hotelnya dicarikan yang murah gitu. Mungkin PP udah sama makan sama hotel semua sekitar 16 sampai 18 juta ya kalau rupiah. Itu berapa hari itu? Seminggu biasanya. Oh, seminggu. Ya, tapi tidak termasuk uang oleh-oleh ya Bu Chandra. Oleh-oleh biasanya 3 kali lipat loh. Oleh-oleh mah tanggung jawab masing-masing. Biasanya nanti kita akan jalan-jalan ke pusat-pusat ke fasilitas pendidikan lingkungan tadi. Ya. Oke, berarti ada tur yang dikelola kali ya? Ya, tapi ini mah bukan tur, jadi Ibu dan Bapak guru hanya membayar uang yang digunakannya saja gitu. Okay. Jadi bayar pesawat, bayar hotel, bayar makan. Okay. Ya. Kayaknya itu nanti bisa kita taruh di sesi terakhir deh untuk. Ya. Atau ada kepanitiaan khusus untuk kesana ya ini. Ayo nanti sertifikatnya lewat biasanya Papua nanti. Dulu kayaknya supaya dekat. Ke Papua dulu, baru kita ke atas. Oh iya, Papua dulu ya betul. Yeah. Oke. Ini di depan kita ada, ini saya sampai jam berapa kalau misalnya udah harus selesai? Pokoknya sampai pertanyaan habis aja. Oh gitu, ya. Ya. Oke, ini salah satu yang ada di buku tadi ya, buku pendidikan lingkungan. Kita bisa lihat gambarnya. Nah, anak-anak siswa itu diajarkan tentang hubungan antara kehidupan gunung, kehidupan di pertanian, terus kehidupan di peternakan dan hubungannya ke supermarket dan bisnis gitu. Nah di dalam buku ini gitu diceritakan bahwa kita tuh harus memelihara sungai. Gitu. Kenapa kita harus memelihara sungai? Air sungai itu nanti akan digunakan oleh pertanian, oleh peternakan. Nah kalau sungainya itu kotor, nanti dia akan berimbas ke sayur yang akan kita makan gitu. Kemudian diajarkan juga bagaimana pola penjualan salah satunya gitu tentang sayur tersebut. Jadi siswa itu bisa mengerti bahwa hubungan antara pertanian dan supermarket ini gitu. Bagaimana harus menjaga hasil dari pertanian ini, efeknya ke badannya nanti seperti apa gitu-gitulah kalau yang untuk anak SD. Jadi mereka diajarkan untuk memelihara lingkungan sekitar. Nah, kalau ini kita bisa lihat lagi tentang hubungan antara rumah dia itu dengan sampah, dengan lingkungan sekitar itu seperti apa. Nah, siswa itu jadi mengetahui bagaimana sampah yang ada di rumahnya dia, sampah yang ada di rumah dia itu larinya kemana dan diapakan, itu dia mengerti. Jadi sampai kelas 6 dia itu harus sudah hatam mengunjungi fasilitas pendidikan lingkungan, mengunjungi ekotown. Jadi ketika dia sudah kelas 6 SD, sudah lulus, dia sudah mengerti bagaimana cara memelihara, bagaimana cara memanage sampah. Selain sampah,
bagaimana cara memelihara sungai, bagaimana cara memelihara udara gitu. Nah, itu dia sudah tahu gitu. Makanya kalau misalnya kita datang ke event-event di kita Kyushu kan kadang-kadang banyak tuh kayak event kayak kalau di kita mah bazar, pasar malam gitu. Itu biasanya kita tidak menemukan sampah gitu. Biasanya sampah itu ya dibawa pulang gitu. Itu sudah sesuatu yang memang harus itu dilakukan gitu. Jadi tidak dibuang di mana saja gitu. Nah, ini saya sangat tertarik dengan materi lingkungan ini karena di sekolah saya juga menerapkan zero waste. Maka kalau ada sponsor boleh dong diundang ke kita Kyushu. Ayo kalau undangan saya bisa nanti bisa saya berikan undangannya, nanti bisa main ke kita Kyushu. Sponsornya Bapak Ibu cari sendiri. Oke, ini saya hanya memberikan contoh-contoh kira-kira seperti ini bukunya. Ini buat kelas 5 dan kelas 6 itu tentang renewable energy. Jadi energi yang terbarukan. Jadi di kita Kyushu ini sebenarnya banyak mengambil energi dari luar gitu. Nah, sekarang siswa itu diajarkan bahwa dari alam itu bisa menjadikan energi gitu. Bagaimana pengaruh gadget terhadap anak-anak SD di sana? Kebetulan yang sejauh pemantauan saya memang tidak separah di Indonesia penggunaan gadget itu. Nah, di sini tuh untuk anak SD, anak SMP tidak boleh membawa HP ke sekolah. Tidak boleh bawa HP ke sekolah. Jadi kemudian jam sekolah pun panjang. Sini tuh. Jadi mereka banyak main di sekolah dan atau ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah, les-les gitu. Kayak rata-rata mereka kalau perempuan les balet, les piano gitu. Les musik atau belajar. Sekarang yang lagi tren itu les bahasa Inggris. Bukunya dikirim ke kami. Oke, saya punya ini sudah saya scan, bisa saya kirimkan nanti saya kirimkan melalui Bu Chandra ya. Ini Oke, saya balik lagi kelas 5 kelas 6 tadi itu tentang energi yang terbarukan. Mereka juga latihan misalnya angin itu bisa menghasilkan energi. Itu mereka bareng-bareng membuat baling-baling dari botol plastik, kemudian digabung, kemudian ada angin kan muter dan menghasilkan bisa menyalakan lampu kecil gitu. Nah, praktek-praktek yang kayak gitu itu dilakukan di SD. Nah, ini seperti ini berapa energi yang renewable energi, contoh-contohnya ini di kita Kyushu. Kalau misalnya nanti kita ke Ekoton, kita bisa melihat renewable energi itu seperti apa gitu. Anak SD itu datang ke situ dan langsung melihat. Ini tentang tentang air. Air itu sangat pemerintah di sini tuh sangat mengerahkan segenap jiwa dan raga untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang air. Menurut Ibu, apakah langkah awal yang kan gini, saya sudah mencoba ke 8 kota dan banyak bertemu dengan Ibu dan Bapak guru. Nah, biasanya saya uji coba metode ini tuh di sekolah yang bukan sekolah, yang belum sekolah adiwiyata biasanya. Memang harus dari guru Ibu dan Bapak guru juga harus semangat untuk lebih belajar tentang lingkungan, kemudian
bisa mentransfer ke siswa. Tapi kadang-kadang ya ada yang semangat, ada yang tidak semangat gitu. Kalau bisa semangat semua gitu. Bisa izin Bu Indri nanti chatnya saya yang bacakan. Jadi Bu Indri fokus nanti ini. Nanti gitu. teman-teman saya bacakan. Supaya kadang-kadang ada teman-teman yang bertanyanya sampai lebih dari satu, itu nanti saya yang rekap terus. Gitu. Oke, kalau gitu ya. Jadi saya tidak usah baca. Jadi Bu Indri selesaikan saja sampai masih berapa puluh Bu Indri slide-nya? Ya, nanti saya cepetin ini tentang air dulu. Oke. Nah, di kota kita Kyushu ini hampir 99% limbah air domestik itu ditreatment. Jadi semua tuh pipa dari rumah tuh sudah terkumpul, terpusat gitu ke IPAL. Jadi bayangan saya sudah 99% terlayani. Jadi air yang limbah tadi diproses kemudian dibuang ke sungai itu sudah sesuai dengan baku mutu sungai, air sungai. Nah, jadi pemerintah itu banyak mengeluarkan buku-buku pembantu, buku teks itu yang mengenai air. Oke, nah selain itu, selain kota kita Kyushu itu memelihara sungai, ada program juga untuk memelihara kunang-kunang. Jadi sekolah yang dekat dengan sungai itu disarankan untuk melakukan penelitian. Jadi siswa-siswa yang tertarik dengan kunang-kunang itu semacam apa ya kalau di Indonesia ekstrakurikuler grup penelitian tentang kunang-kunang. Jadi oleh pemerintah itu didampingi bagaimana supaya siswa itu bisa memelihara kunang-kunang. Nah, biasanya air sungai itu dibelokkan dulu ke sekolah, dibikin solokan kecil, kemudian di situ untuk memelihara kunang-kunang. Jadi kalau di kita Kyushu itu banyak kunang-kunang yang hidup di air sungai. Nah, ini seperti ini ada juga di kota kita Kyushu itu pusat pemeliharaan kunang-kunang. Jadi biasanya di sini siswa itu setelah 1 tahun itu dia harus bisa menghasilkan 1 karya ilmiah, walaupun karya ilmiah kecil gitu, maksudnya tidak begitu susah, tapi mereka harus punya 1 karya ilmiah untuk ketika liburan itu mereka harus melahirkan karya ilmiah. Nah, salah satunya di pusat kunang-kunang ini siapa saja boleh menjadi anggotanya kalau memang tertarik terhadap kunang-kunang. Nah, itu tadi yang pusat kunang-kunang itu pun itu adalah menggunakan biaya dari pemerintah. Berikutnya. Nah, ini saya ingin memberikan contoh di foto kita bisa lihat ini sungai yang ada di daerah namanya Nakatani. Sungai kita bisa lihat sungainya ketika musim pohon sakura, ketika musim semi, musim gugur, musim panas. Nah, dekat dengan sungai itu ada 1 sekolah. Nah, 1 sekolah ini adalah 1 sekolah yang memiliki memiliki ketertarikan, murid-muridnya itu memiliki ketertarikan tentang kunang-kunang tersebut. Jadi dalam 1 tahun mereka mengembangbiakan kunang-kunang seperti ini. Nah, ini sungai yang ada dekat sekolah, ini fotonya foto kunang-kunangnya. Nah, ini treatment sungai. Nah, di sana juga siswa itu ada, ini siswa kelas 4, ada kunjungan dan meneliti tentang kehidupan sungai. Seperti ini, nah, yang mengajarkan tentang sungai, ya
kadang-kadang sekolah itu mendatangkan narasumber dari luar. Misalnya bekerja sama dengan departemen apa ya, kalau di kita misalnya kayak PDAM atau misalnya dengan dinas lingkungan gitu, untuk mengajarkan kepada murid-murid tentang satu tema misalnya. Nah, ini kebetulan tentang sungai, tentang makhluk hidup yang ada di sungai. Ini dengan narasumber dari apa ya namanya, dinas kehutanan. Ini kegiatan siswa, kemudian mengukur tentang kejernihan air. Nah, kalau kan ini kita bisa ngeliat ada kayak selongsongan putih ke bawah, ini nih alat untuk mengukur air. Nah, kalau misalnya waktu saya uji coba di Indonesia, karena selongsongan ini tidak bisa ditemukan, saya menggunakan botol aqua yang dipotong-potong tengahnya, kemudian digabung-gabung isolatif gitu sampai 1,5 meter. Nah, dengan alat itu siswa bisa belajar bagaimana mengukur kejernihan air. Nah, itu bisa dipraktekkan oleh ibu dan bapak guru untuk mengukur kejernihan air pakai selongsongan itu, atau pakai paralon putih. Kalau misalnya bisa menemukan itu saya sempat bisa menemukan di Bandung. Kemudian untuk mereka kelas 4 itu sudah belajar mengukur COD, meneliti tentang sungai yang sehat dan sungai yang tidak sehat itu seperti apa gitu. Nah, narasumber yang tadi ahli dari perairan dan kehutanan itu menjelaskan tentang hubungan hutan dan air itu seperti apa, sungai yang sehat itu seperti apa, riaknya seperti apa gitu, itu diajarkan. Jadi langsung ahli sungainya yang datang. Nah, setelah itu siswa disuruh menulis laporan. Nah, bentuk laporannya seperti ini. Jadi anak kelas 5 SD membuat laporan, ada gambar makhluk hidup apa saja di sana. Ini gambar ini adalah makhluk hidup yang ditemukan saat meneliti sungai tersebut. Kalau misalnya bisa dibaca, ini mereka sangat detail sekali melaporkan apa yang mereka lihat di sungai. Terus kalau misalnya ada masalah apa itu, mereka bisa mencari sumber lain di perpustakaan. Nah, ini foto alur kegiatan siswa. Jadi siswa itu mereka pertama membuat arang dari bambu. Kemudian arang dari bambu ini salah satu cara untuk membeningkan sungai. Kemudian di arang itu mereka menemukan banyak binatang-binatang yang hidup berumah di arang tersebut. Kemudian mereka juga penelitian tentang penggunaan arang untuk bercocok tanam sayur. Jadi di SD itu sejak kelas 1 sampai kelas 6 mereka mempunyai kayak tanaman saya sendiri gitu. Kalau kelas 1, kelas 2 itu biasanya menanam pohon bunga atau cabai atau tomat gitu. Jadi mereka bertanggung jawab untuk memelihara tanaman tersebut. Kalau udah kelas 5, kelas 6 itu tanamannya sudah mulai yang agak susah, kayak terong, ubi, mentimun gitu. Itu kegiatan anak-anak itu pasti ada sama gitu, seragam seperti itu. Oke, ini kita bisa lihat laporan yang dibuat oleh siswa. Ya, berikutnya, nah ini yang tadi saya bilang di Water Museum ini kita bisa duduk di sini dan memperhatikan aliran sungai. Biasanya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sungai. Nah, untuk siswa yang punya ketertarikan terhadap sungai atau
ikan dan makhluk hidup yang ada di sungai itu ada grupnya juga di sini di Museum Environmental Water ini. Biasanya juga ada event tentang penjelasan tentang sungai. Ini salah satu kegiatan siswa. Di foto ini kita bisa lihat. Nah, kalau di sekolah-sekolah yang ada di sini, itu anak kelas 4 dan kelas 5 itu diwajibkan menjadi piket memelihara bunga, memelihara tanaman yang ada di sekolah tersebut. Jadi siswa misalnya pagi hari menyiram atau membersihkan daun-daun yang sudah mati. Pokoknya mereka punya tanggung jawab untuk memelihara tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah. Oh ya, ini di sini fasilitas untuk guru-guru disediakan bisa disediakan materi-materi pembelajaran yang bentuknya video. Misalnya kita akan menerangkan tentang perpindahan burung gitu. Itu ada di pelajaran kelas berapa, kita tinggal ngeklik kelasnya. Misalnya ini ada kelas 1 atau kelas 2, kita ngeklik nanti materinya apa. Nah, gambar tersebut atau video-video tersebut itu berdasarkan kurikulum. Jadi kalau misalnya kita akan menerangkan tentang yang perpindahan burung tadi kan ada di buku teksnya. Nah, supaya murid itu lebih mudah mencerna dan lebih mengerti, itu murid-murid langsung disuruh menonton video tentang pergerakan burung tersebut. Mungkin yang lebih mudah itu mekarnya bunga misalnya. Nah, kita tinggal ngeklik bagian tanaman bunga, kemudian kita bisa melihat bagaimana bunga itu mekar dalam misalnya mekarnya 3 hari gitu. Tapi karena videonya dicepetin misalnya cuman berapa detik gitu. Jadi murid bisa mengerti bunga mekar itu seperti ini gitu. Nah, itu video-video itu sudah ada gitu. Jadi kita tinggal ngeklik aja dan itu bisa diakses untuk guru-guru yang ada di Jepang. Saya pernah coba mengakses di Indonesia, nggak bisa gitu. Mungkin di close jadi hanya untuk guru-guru di Jepang saja gitu. Seperti ini namanya NSK for School. Nah, ini bisa digunakan untuk media pembelajaran. Oke. Nah, seperti ini ada juga namanya biotop. Biotop itu area untuk mempelajari tentang tumbuhan dan hewan. Siapa saja bisa datang ke sini. Kemudian kalau ingin penelitian tentang hewan dan tanaman yang ada di sini, itu nanti ada yang membimbingnya gitu. Seperti ini. Jadi di situ ada banyak burung yang datang, ada banyak ikan. Jadi siapa yang tertarik bisa datang ke sini. Oke. Bentar ininya. Oh ya. Terakhir saya ingin menceritakan tentang uji coba yang saya lakukan di Indonesia. Ini bisa dilihat gambar yang digunakan di Indonesia. Salah satunya tentang misalnya materi penyaringan air. Sini metode mengajarkannya adalah setelah menyiapkan bahan-bahan apa saja, siswa disuruh berpikir sendiri apa yang akan digunakan untuk menyaring. Misalnya di sini kita sediakan dulu
batu apung, kapur, kemudian jerami, pasir gitu. Nah, siswa itu per kelompok dipersilakan untuk menyusun sendiri. Mereka berpikir kemudian menyusun sendiri. Nanti siapa yang paling bening, air yang keluar dari penyaringan itu yang dinyatakan menang. Kemudian cara membuat kompos juga, kemudian recycle sampah-sampah di recycle kemudian menjadi apa gitu. Ini salah satu halaman yang ada di buku yang saya gunakan untuk uji coba. Nah, menggunakan buku ini dan ketika mengajarkan itu ada game, ada jadi metodenya yang dipakai di sini saya uji cobakan di Indonesia. Saya membuat grup-grup yang menggunakan buku ini dan metode yang dilakukan di Kitakyushu dengan yang biasa dilakukan oleh guru-guru di Indonesia. Nah, hasil dari pembelajaran tersebut bisa dilihat ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, yang kelompok eksperimen, pengetahuan mereka afektif dan behaviornya tuh naik gitu setelah uji coba 1 tahun. Nah, ini salah satu yang paling menarik itu adalah bingo game. Nah, ini nanti kapan-kapan kalau kita ketemu lagi saya akan ajarkan bagaimana permainan bingo game ini. Oke, ini kita bisa lihat foto-fotonya pojok indah di Kitakyushu. Nah, ini juga sungainya di Kitakyushu terkenal sama bunga ini, bunga ungu Astoria namanya, sangat bagus. Dan ini adalah foto makanan kesukaan saya kalau ini. Nah, ini tadi yang menanyakan makanan mentah, ini namanya sushi. Potongan-potongan ikan ini mentah, insya Allah enak. Oke, ini paparan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir presentasi. Semoga bermanfaat, tidak bermaksud menggurui, tapi kita nanti akan sharing dan bertukar pengalaman dan pengetahuan. Oke, Bu Chandra, saya kembalikan waktu ke Bu Chandra. Apakah ada yang bertanya? Menyimpan banyak pertanyaan. Saya mulai dari chat dulu ya, karena lebih dari 10, baru nanti saya ke yang ingin bertanya langsung. Ini ada Ibu Sarwah. Bu Sarwah ini ada 3 pertanyaan di luar topik, tapi mungkin nanti bisa dijawab juga. Jadi beliau bertanya, cara penanganan sampah di kota Kitakyushu itu sepertinya terpadu ya, dari mulai awal sampai akhir. Kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira di Indonesia bagaimana? Karena di kita juga banyak sampah. Itu pertanyaan pertamanya Bu Sarwa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Ibu Indri pernah merasakan banjir di sana? Kemudian pernah merasakan gempa tidak? Waktu gelombang tsunami ya kalau nggak salah itu ya, Ibu Indri ada di mana? Itu 4 pertanyaan dari Ibu Sarwah. Mungkin kita mulai dari itu dulu, Bu Indri, silakan. Ya, masalah sampah memang sangat terpadu. Tapi awalnya 60 tahun yang lalu itu kota Kitakyushu juga kayak Indonesia, buang sampahnya brok langsung di TPA gitu. Tapi kemudian karena ternyata menjadi banyak bencana dan banyak juga negatifnya gitu, akhirnya pemerintah memulai untuk memisah-misahkan sampah. Sama dulu juga hanya dibagi antara organik dan anorganik. Kemudian diteliti lagi, dijadikan recycle yang untuk apa gitu, kemudian dibagi hingga sampai sekarang menjadi 27. Itu sebenarnya pemerintah yang berperan besar untuk menentukan bahwa sampah itu harus dipilah gitu. Kemudian sosialisasi ke masyarakat.
Nah, hebatnya orang Jepang itu mereka seperti malu kalau membuat satu kekeliruan gitu. Jadi pemerintah sudah bilang ayo sampahnya dipilah gitu. Kalau misalnya dia salah milah, dia itu merasa malu gitu. Kalau saya melihat bahwa program pemerintah bisa jalan karena masyarakatnya merasa malu kalau melakukan suatu kesalahan karena dia akan menjadi apa ya, seperti yang tidak bermoral gitu. Nah, itu didukung oleh masyarakat, tapi tetap pemerintah sangat berperan untuk menentukan sampah itu akan diapakan gitu. Kemudian tadi apakah pernah merasakan banjir? Nah, banjir di sini di Jepang itu kalau di kota kita Kyushu, insya Allah saya belum pernah merasakan, jangan sampai deh, belum pernah merasakan banjir. Kalau gempa pernah, tapi kota kita Kyushu itu adalah satu-satunya kota yang ada di Jepang yang hampir tidak pernah kena gempa gitu. Makanya kenapa pabrik baja yang pertama kali di Jepang itu didirikan di kita Kyushu, karena menurut sejarah kita Kyushu itu memang hampir tidak pernah gempa gitu. Kalau banjir itu bukan disebabkan oleh kesalahan infrastruktur gitu. Kalau banjir di sini lebih ke banyaknya curah hujan, kemudian itu tidak tertampung gitu. Itu masuknya ke bencana alam. Kalau di sini itu memang kita pernah lihat kan daerah Jepang yang ke atas itu pernah terjadi banjir parah gitu. Itu karena yang tadi saya bilang bukan kesalahan infrastruktur tapi lebih ke bencana. Kalau tsunami itu ada di daerah Tohoku ke sebelah sana ke atas, ya tidak di kita Kyushu gitu. Sampai sekarang insya Allah kita Kyushu itu aman gitu. Itu ya. Terus yang tadi apa nomor 3-nya? Apa yang ya udah itu saja, tsunami, kemudian Oh iya, banjir, iya. kalau banjir dulu tahun 60-an kota kita Kyushu itu banjir karena infrastrukturnya tidak bagus. Tapi kalau sekarang sejauh ini tidak hujan besar pun tidak terjadi banjir. Si aspal itu menyerap air hujan. Kalau misalnya datang ke sini pasti insya Allah banyak yang berdecak gitu. Oh, kok bisa gini ya, kok hebat ya gitu. Dan juga bertahun-tahun tinggal di sini masih kagum. Ya. Bu Indri, Jepangnya udah mulai sejak tahun berapa ya? Dulu di kota Shizuoka itu tahun 1900. 90 ya? Kuliahnya itu mulai kuliah 90 ya? Ya, 90 bro. 96. Ya, 96. Oh, ya 90 masih di Unpad ya? Habis itu. Oh, dulu ya, tapi kemudian pindah ke IKIP Bandung. Oke. Iya. Baik. Mungkin Ibu Sarwa sudah cukup. Kalau memang belum, mungkin kita bisa sambung lagi ya. Saya beralih ke Pak Damsi. Pak Damsi tadi raise hand. Halo, Pak Damsi mana ya? Sebentar. Oh, sudah terlempar ini. Nanti kita kembali ke Pak Damsi. Selanjutnya ini dari Ibu Tria, Bu Indri. Ya, beliau sudah tadi dijawab apakah ada sponsor. Kemudian pertanyaannya, Ibu tinggal di Jepang ya, pasti bisa bahasa Jepang gitu. Terus ya, pertanyaan terakhir beliau adalah, kira-kira ada contoh lesson plan-nya nggak Bu, ketika pendidikan lingkungan hidup itu diterapkan di sekolah? Ada. Jadi di sini tuh buku itu buku teks PLH itu didampingi dengan buku guidebook buat guru. Nah, guidebook buat guru itu ada lesson plan-nya di situ. Per menitnya tuh harus apa gitu, materinya apa, media yang digunakannya apa, nanti evaluasinya seperti apa, itu ada.
Cuman ya itu tadi bahasanya bahasa Jepang. Nggak ada translate-nya ya? Ya nanti kalau Oke, yang bisa untuk translate. pembelajaran yang saya uji coba itu saya buat ada translate-nya bahasa Indonesia. Nanti insya Allah saya bisa share buku, tapi bukunya kan masih dalam uji coba. Nanti kalau misalnya insya Allah tahun depan bisa sudah fix itu, saya rencananya ingin menyebarkan buku tersebut seluruh Indonesia gitu. Jadi nanti mohon bantuan Ibu dan Bapak mau menerima buku pembelajaran textbook, pembelajaran Di lingkungan. draftnya juga mungkin kami mau nerima, Bu. Iya. Itu bukunya sudah dalamnya itu isinya itu sudah disesuaikan dengan Kurikulum Indonesia. kearifan lokal Indonesia. Oh, gitu. Oke, Ya. oke. Iya, demikian Ibu Tria. Semoga bisa terjawab. Saat selanjutnya ini masih saya dengan teman-teman yang menuliskan di chat dulu ya, Bapak Ibu. Mohon bersabar karena yang di chat cukup banyak. Saya beralih ke pertanyaan dari Pak Happy. Beliau katanya sangat tertarik untuk belajar hiragana katakana. Kemudian itu yang pertama. Yes, semangat, Pak. Oke. Ya nanti mungkin bisa di ini ya, bocorannya gimana trik mempelajari itu. Kemudian mohon dijelaskan kembali mengenai Sustainable Development tadi Bu, SDG itu. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaannya, saya mendengar antara botol dengan labelnya itu dipisah. Jadi benar-benar dibedakan. Apakah benar demikian? Karena kebetulan teman saya bekerja di sana. Nah, mohon penjelasan Bu Indri. Ya, tentang SDGs itu kan program sedunia untuk menyelamatkan bumi gitu. Nah, Jepang sangat ingin berperan tentang tujuan-tujuan penyelamatan bumi, penyelamatan manusia gitu ada di SDGs itu. Bisa dicari tentang SDGs poin-poinnya dan sub-poinnya. Nah, itulah tujuan yang telah disepakati ketika ada conference kesepakatan tentang penyelamatan bumi dan manusia. Itu. Kemudian tadi apakah di sini botol? Ya, botol itu tutup sama labelnya itu dipisah. Jadi kalau kita mau buang tuh dipecah-pecah. Tutup botolnya kemana, labelnya kemana, pet botolnya kemana. Pet botol itu masuk ke dia sendiri, recycle sendiri. Nah, kalau yang label itu tidak di-recycle, tapi dia dicampur untuk menjadi bahan bakar pabrik semen. Nah, nanti hasil pembakarannya tersebut jadi slag itu untuk dibuang ke proyek reklamasi pembuatan pulau. Jadi hasil sampah-sampah yang udah nggak bisa diapa-apain lagi dibakar itu masuk untuk bahan baku reklamasi. Seperti itu. Dan masyarakat itu rata-rata memang mentaati aturan cara membuang sampah tersebut. Oke, berarti lesson plan yang dilaksanakan di sekolah itu sudah ready, Bu, ready to use, disediakan atau dirancang oleh guru? Gimana, Bu? Itu tuh sudah ada di guidebook tersebut. Tapi kalau misalnya ada pengembangan, ada penggunaan media lain gitu, itu mereka juga sama-sama di kita ada kayak NGMP ya. Iya, MGMP, KKG. Itu ada. Nah, mereka juga untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan SDM, meningkatkan kemampuan guru mengajar, itu mereka juga ada training gitu. Nah, ini bedanya antara guru Indonesia dan guru di sana.
kalau di sini setiap guru itu dari mulai dia masuk tahun 5 tahun pertama dia sudah harus mengikuti workshop A B C D gitu. 5 tahun kedua dia harus mengikuti ini. 5 tahun ketiga jadi ketika dia umur 40 misalnya masuk umur 20 misalnya. Ketika umur 40 kemampuannya dia itu dia sudah bisa ini gitu. Dan itu tuh merata gitu. Hampir merata semua guru harus mengikuti tahapan tersebut. Nah, bedanya di kita kadang-kadang di guru di kita kan ada yang punya kesempatan training, ada yang punya kesempatan workshop, ada yang tidak sama sekali tidak punya kesempatan itu gitu. Kalau di sini seperti itu. Nah, poin-poinnya itu nanti setiap per 5 tahun tuh naik gitu loh gajinya itu. Seperti misalnya kepala sekolah itu kalau misalnya dirupiahin sekitar 80 juta gajinya. Selama 1 bulan? Dia jadi kepala sekolah. Saya pindah kalau gitu gimana caranya pindah? Jadi guru yang baru masuk itu Iya. Kalau dirupiahin sekitar 20 lah ya, 20 jutaan. Sebulan ya. Kerjanya itu bener-bener sampai malam pulangnya. Gitu. Jadi beban kerja guru SD itu sangat berat. Dia harus bisa menguasai banyak hal gitu. Seperti itu. Insya Allah nanti lama-lama juga kita bisa lah seperti guru-guru. Baik, cukup tadi dari Pak Happy. Pertanyaannya cukup banyak. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan teman-teman juga. Saya beralih ke yang bertanya langsung, Pak Didin Setiawan. Kebetulan beliau juga ada menuliskan di chat. Mungkin bisa diulang Pak Didin. Silakan Pak Didin, mic-nya sudah saya buka. Terima kasih Bu Anita dan juga narasumber. Bisa kedengaran Bu? Bu Chandra Pak. Bercanda. Poin pentingnya adalah begini Bu. Kasus kota Kyushu itu kan bukan salah satu ya. Banyak di negara lain pun di Eropa yang seperti ini. Yang dulu ketika Perang Dunia Kedua hancur, dia sudah bangun kembali ya. Nah, pertanyaan yang muncul adalah ini memang sangat tergantung kepada goodwill-nya pemerintah. Masyarakat sipil kayak kita, masyarakat madani itu paling sekolahnya kecil. Contoh kecil-kecil saya juga mengelola lingkungan hidup. Kebetulan saya kuliah di geografi, saya senang dengan dunia lingkungan. Paling cukup RT RW saja, nggak bisa satu kota gitu. Nah, poin pentingnya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat madani mendorong pemerintah untuk bekerja sama gotong royong. Yuk kita sama-sama. Nah, kelemahan di kita ini budaya Indonesia nggak seperti Jepang, Bu. Di Indonesia itu kalau ada pejabat korupsi itu tertawa terbahak-bahak ya. Di Jepang itu ada orang diri. Ketika dia korupsi atau pembunuh dia bunuh diri gitu. Bukan berarti saya mengajukan seperti itu, tapi minimal dia mengundurkan diri lah gitu. Nah, poin saya kadang-kadang optimis ya. Tapi kadang juga pesimis lihat suatu situasi seperti ini. Nah, pertanyaan terakhir adalah kebetulan saya orang Bandung sedang mengikuti program Citarum Harum, dengar Pak ya, Citarum Harum. Tapi sudah 5 tahun ini kan memang sudah perubahan cukup signifikan, sudah bersih sekarang. Airnya belum bisa diminum, Bu. Belum bisa diminum airnya. Dan ternyata itu masih tetap saja pabrik-pabrik sekitar Citarum itu masih membuang, meskipun bersembunyi ya dengan B3-nya itu. Nah, kita sebagai masyarakat kecil nggak bisa apa-apa, Bu. Bukan hanya saya mengeluh aja, apa yang paling hanya di medsos aja kita mengeluh gitu. Nah, jadi memang poin pentingnya yang kita sampaikan di sini adalah mudah-mudahan saja ya, kita tetap bersabar, perubahan akan terjadi, hanya mungkin perlu waktu saja. So kalau dihitung dengan waktu 45 sama-sama kita hancur. Jepang dibom atom oleh Amerika 45, sama-sama kita bom merdeka. Jadi sebenarnya secara startnya sama sih Indonesia dengan Jepang, tapi kenapa berbeda? Ini pertanyaan mungkin susah dijawab ya. Itu saja Bu ya poinnya. Jadi bagaimana menerapkan konsep bersama ini, tetap kata Ibu kan tadi udah jelas, pemerintah sangat besar sekali, mungkin hampir 80% lah peran pemerintah. Nanti kita kan kadang-kadang pemerintah kalau nggak digedor oleh masyarakat,
nggak mau gitu. Jadi mungkin kedepannya saya mohon IGI ini salah satu embrio perubahan, tidak hanya berbunyi di ruangan room meeting saja, tapi coba-coba kita audiensi dengan DPR dengan Presiden kalau perlu, dengan Menteri Pendidikan, supaya betul-betul didengar gitu. Ya kalau hanya yang ngomong kita ya kita aja yang pintar-pintarnya, sedangkan eksekusinya di pemerintah tidak bisa mendengar. Jadi sewaktu-waktu mohon IGI dan kawan-kawan turunannya ya ada yang lainnya lah, sebanyak sekali ada lontar sebagainya, itu bisa beraudiensi menyampaikan minimal lah dengan kecamatannya, dengan bupatinya, dengan wali kotanya, dengan gubernur, dengan presiden kalau perlu, untuk perubahan yang lebih baik. Itu saja mungkin Bu, sekedar untuk menekan. Pak. Terima kasih sekali, informasi cukup bagus dari Jepang. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya Pak. Dari Citarum Harum tuh sama Bu Yonik ya dari Unpas, itu sahabat saya. Bu Yonik juga banyak mempelajari tentang sungai-sungai di Kitakyushu, dan kita juga riset sama-sama di Kitakyushu. Memang masalah di Indonesia saya juga bingung harus memulai dari mana. Cuma pemerintah itu memang harus seperti ini. Dulu industri-industri di sini tuh kan membuang limbahnya langsung ke sungai gitu. Tapi pemerintah kemudian membuat undang-undang, itu kan zaman bahula gitu, kayak gitu, membuat undang-undang, dan industri itu harus mematuhi gitu. Dan pemerintah berani menutup industri yang tidak patuh dengan aturan gitu. Nah, kalau di kita, saya tanpa bermaksud bukan menjelekan, mengkomplain negara sendiri gitu. Kesadaran akan lingkungan masyarakat industri mungkin masih banyak yang kurang gitu. Sebenarnya tugas kita sebagai masyarakat, tugas pemerintah, tugas industri seperti Kitakyushu itu kan pemerintah, industri, dan masyarakat bersatu membuat satu kesepakatan dan semuanya saling menjaga janjinya masing-masing gitu. Istilahnya gitulah. Nah, kita tuh bisa sebetulnya kalau memang pemerintah itu keras gitu. Tapi tidak cuma melarang, tapi ikut memikirkan solusinya seperti apa gitu. Nah, misalnya seperti di sini dulu itu awal-awal, ini industrinya harusnya ditreatment dulu dong air limbahnya. Nah, mesin treatmentnya kayak begini gitu, metodenya kayak begini gitu. Jadi pemerintah itu ikut memecahkan dan memberikan solusinya harus seperti apa gitu. Ya akhirnya memang kembali ke masyarakat, ke pemerintah. Tapi misalnya itu kayaknya kayak mimpi gitu loh, susah, kita bingung harus bagaimana gitu. Nah, sekarang mah melakukan hal kecil apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita hidup di dunia pendidikan, yuk kita mulai dari diri kita, sama murid-murid, sama masyarakat sekitar sekolah kita gitu. Kan ada juga program Adiwiyata, itu kita semaksimal mungkin. Kalau misalnya antara sedih saya juga sedih melihat kondisi sungai-sungai di Indonesia, melihat masyarakat buang sampah itu tanpa beban gitu. Itu sedih gitu. Sedihnya apa? Karena anak-anak tuh banyak juga yang dia memiliki pengetahuan tentang bahwa sungai itu tempat sampah gitu. Dari dulu juga ada buang sampah mah ke sungai gitu. Nanti juga kalau ada hujan mah sampahnya ke bawah palit gitu. Ke bawah palit itu ikut mengalir gitu. Nah, ya, betul. Ya hal-hal yang kayak gitu tuh kita coba ubah gitu ke anak-anak, ke siswa-siswa, bahwa sungai itu bukan tempat sampah, kita harus menjaga. Saya pernah melihatkan sungai-sungai di Indonesia ke anak-anak SD yang ada di Jepang, itu mereka langsung gitu. Kenapa bisa gitu? Kaget gitu mereka teh.
kenapa kok orang buang sampahnya ke sungai? Ya, seperti itu, Pak. Bingung. Ya, semoga kita lama-lama bisa jadi negara yang cinta sungai dan cinta air. Ya amin Bu. Mm-mm. Kita hanya menunggu mujizat aja Bu. Iya. Kadang-kadang saya ke Bandung juga dah Pak. Nanti kita ketemuan di Bandung. Insya Ya. Allah. Unpad Bu ya, boleh. Tiba aja siap. Ya, kita sama-sama berjuang Pak. Iya, baik Pak Didin. Terima kasih Bu. Baik, mohon Ya, diturunkan ini ya Pak, tangannya, ikon tangannya supaya saya tahu sudah dibacakan atau sudah diberi kesempatan untuk bertanya, Pak Didin. Baik, teman-teman yang raise hand, mohon bersabar karena saya masih ingin membacakan kembali chat teman-teman yang sudah tertulis di sini karena cukup banyak. Saya beralih ke pertanyaan Pak Putu Sudarma, Bu Indri. Ya. Iya, jadi saat ini di sekolah Pak Putu mengelola ekskul bank sampah. Tahun ini kita melaksanakan lomba tentang sampah, yakni lomba mengurangi sampah plastik dan pengolahan sampah menjadi produk bermanfaat. Mohon petunjuknya di mana atau bagaimana tentang pedoman penilaiannya, Bu? Tentang bank sampah. Ya, bank sampahnya kan di sekolah. Berarti anggota bank sampahnya kelas-kelas yang ada di sekolah itu, atau melibatkan masyarakat? Atau saya coba ke Pak Putu ya, supaya bisa ini langsung, kalau supaya langsung jelas, karena ini saya pikir penting untuk kita semua ya Bapak Ibu. Ya. Pak Putu, silakan. Halo Pak Putu. Halo malam Bu. Pak Putu. Ya Bu, makasih Bu kesempatannya Ibu. Ibu Indri terima kasih. Ya, Ibu Chandra juga terima kasih, semua teman-teman panelis dan teman-teman atendis. Pertanyaan Ibu tadi itu pesertanya itu adalah anak didik semua Bu gitu. Anggota bank sampahnya. Iya Bu, anak didik semua. Kebetulan ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun Bu. Mereka tiap sore kerjaannya selama ini hanya memilah sampah aja, plastik, kumpulin, jual gitu. Jadi tahun ini rencananya mau melaksanakan lomba pertama tentang pengurangan penggunaan sampah plastik. Ya paling kita timbang dalam kurun waktu tertentu penilaiannya. Tapi sekarang kalau produk untuk dari sampah plastik ini, pedoman penilaiannya itu kami masih kendala dengan referensi Bu gitu. Ya, itu sampahnya sampah dari kelas atau mereka bawa sampah dari rumah, Pak? Selama kegiatan di sekolahan aja, Bu. Nggak ada dari luar. Tidak ada sampah dari luar? Nggak ada, Bu, ya. Nah, kan itu anggotanya setiap siswa, berarti sampahnya itu yang dia hasilkan atau sampah yang ada di dalam kelas, Pak? Sampahnya itu mereka selama 1 hari itu mereka kumpul. Mereka sudah pilah antara sampah organik dengan sampah plastiknya Bu, yang ada di kelas 2 menjadi 2 aja sementara ini tiap kelas, kemudian mereka kumpulkan ke belakang. Selama di kelas itu aja Bu gitu. Oh, selama kelas itu biasanya berarti banyaknya sampah plastik, kemasan makanan sama PET botol ya Pak ya? Iya Bu, ya Bu. Iya. Kalau usul saya, tapi usul ya Pak, usul saya. Bu. Ini kalau produk Bapak sudah pernah melaksanakan, mungkin mereka lomba ide mungkin ya Pak. Ide kalau bank sampah kan sampahnya dikumpul kemudian dijual ke pengumpul yang lebih besar biasanya Bu, dibeli per kilo ya. Gitu ya. Bapak ingin mengadakan lombanya di dalam sekolah gitu ya? Iya Bu. Jadi dari sampah plastik itu diolah sedemikian rupa menjadi barang yang mungkin yang lebih berguna gitu, yang lebih bernilai ekonomi gitu lah. Ya bisa, ya mungkin nanti penilaiannya
ke kedalaman hasil kedalaman kegunaan barang itu. Misalnya kalau dari PET botol itu misalnya dia bikin untuk vas bunga gitu, nanti bunganya bunga terus nanti dikasih kompos misalnya gitu, tuh berarti sudah ada perluasan penggunaan dari PET botol itu gitu, ketimbang si PET botol itu dijadikan apa ya, mobil-mobilan gitu. Iya, Biasanya biasanya kan menilainya tuh ini tingkat kegunaannya menjadi apa gitu. nilainya Bu ya, nilai Biasanya, kegunaannya ya. Boleh ide dari harga, kira-kira harga jual Bu ya. kalau dari harga berarti kalau dari kita ngejar harga berarti mereka tuh banyak-banyak sampah gitu Pak, itu nggak bisa dinilai ya Pak ya kalau banyak. Iya, betul, makasih Bu ya. Karena Berarti sampah. Bapak bingung saya. Kecuali kalau gini Pak, lombanya itu mereka disuruh bawa sampah dari rumah. Dari rumah atau yang dia temukan di jalan. Nah, lombanya adalah Pak banyak-banyak bawa sampah. Iya. Bawa sampah ke sekolahan, tambah Iya. banyak sampah di sekolahan Bu. Nggak, kan udah dipilah Pak. Oh gitu. Jadi yang dibawa tuh udah dipilah. Kan Hmm. nanti di bank sampah itu kan biasanya kan bank sampah itu ya standarnya PET botol, terus Iya. koran, sama dus, Kardus nih, kertas ya, dengan kalengan. Tiga item itu aja, buku bekas, kardus, sama PET botol. Karena kalau yang plastik saset itu agak susah dijualnya kan ya. Kalau saset plastik di sini cuma yang khusus yang berini, Bu, apa? Yang ada mengkilatnya itu Bu. Ya, biasanya itu dibikin kerajinan buat bikin apa? Bikin tas, apa bikin apa Tas tisu gitu, mereka gitu, atau lipat-lipat. ya dianyam gitu kan. Mungkin kalau mau lomba 1 hari aja Pak dibikin lomba Pak, banyak-banyak sampah dan nilai jual gitu. Nanti mungkin mereka selain sampah dari rumahnya, dari rumah tetangga gitu, ada yang punya kertas apa punya apa gitu, bisa kayak gitu. Tapi masalahnya nanti apakah sekolah apakah sekolah membenarkan siswa membawa sampah kemudian dijual, nanti uangnya untuk apa? Mungkin itu yang harus dipikirkan ya Pak ya. Kalau masalah uangnya Bu, mereka kan ada kas kelas biasanya, mereka kumpul di kas kelas gitu. Iya. Biasanya pakai beli sapu gitu. Oh iya, nah kalau gitu mending itu Pak 1 hari aja lomba apa banyak-banyak bawa sampah. Mungkin ada 2 kategori ya Bu Indria, 2 kategori kuantitas, kategori kualitas. Kalau kuantitas berarti kalau teman-teman nggak tahu Pak banyak-banyak nggak tahu Bu Indri mungkin. Oh banyak. Iya, jadi Pak misalnya diumumkan lombanya kelas mana yang paling banyak mengumpulkan sampah gitu. Atau bisa aja ini apa kayak bersih-bersih lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Iya. Boleh Nah, Bu. kelompok mana yang paling banyak mengambil sampah dan nilai ekonomisnya paling banyak, itu yang menang gitu Pak. Berarti kuantitas ya Bu. Iya. Kuantitas dengan kualitasnya. Iya. Bagaimana dia bisa recycle, didaur ya. Didaur. Oke Bu, makasih banyak Bu, makasih Bu. Bapak maaf ya nggak bisa ngasih banyak masukan. Nggak apa-apa Bu, sharing aja Bu. Materinya Ibu menginspirasi sekali tadi itu, ada buat apa dari daun-daun kering dibuat ini model ikan gitu, itu kan ide juga gitu. Makasih Bu, materinya bisa kami share nanti ke anak-anak juga gitu.
Ya, makasih banyak Ibu Ya, Sandra sama-sama. kesempatannya. Ya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, Ibu. malam. Baik, terima kasih Pak Putu. Semoga bisa puas. Kebetulan dilengkapi juga tadi ada dari Bapak apa Ibu ya, Ibu Halia Baso menyampaikan bahwa di sekolah kami mapel prakarya banyak memanfaatkan bank sampah. Jadi mungkin ini setiap sekolah sudah concern terhadap pemanfaatan sampah. Saya ke yang bertanya langsung ini ke Pak Damsi saja ya, karena Pak Damsi sudah berulang kali menaikkan tangan dan juga menuliskan di chat. Silakan Pak Damsi. Oke, selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan, Pak. Ya, salam hangat dari Flores NTT. Oh iya, Pak. Baik, saya Damsi Betukan, saya guru IPA dari Flores NTT. Saya mau bertanya, Bu. Maaf, Ya. suaranya kurang jelas. Pak Damsi bisa didekatkan mic-nya mungkin? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Pak. Oke, saya tertarik sekali dengan materi Ibu hari ini. Memang kita beberapa kali pernah melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya bersihkan sampah di tempat-tempat umum, di pasar, ada yang di pantai. Cuman sampai dengan sedetail yang Ibu sampaikan itu, sampai dengan perlombaan atau apa itu memang belum digalakan di sini. Mungkin karena kotanya kecil, kami di desa, jadi memang sampahnya masih bisa diatur, dibakar dan sekian. Cuman saya tertarik itu ketika sampai dengan didaur ulang dan seterusnya, ya palingan di sini hanya sebatas pupuk kompos. Tapi misalnya daur ulangnya seperti yang Ibu sampaikan itu belum sih. Saya sangat tertarik, sehingga apa bisa saya juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Ibu pernah lakukan ini. Jadi kira-kira biar diskusi ini biar lebih intens, saya boleh minta nomor WA biar nanti diskusinya lebih lanjut lagi. Memang kami selama ini juga pernah galakan, cuman itu masih sebatas saja, tidak seperti runut seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terus yang kedua terkait teknologi energi terbarukan tadi, saya sangat setuju itu karena memang saya meneliti tentang ini. Saya juga pernah temukan alat sih dari penelitian saya itu, mesin pengawet tanpa listrik. Itu juga salah satu masuk di teknologi tepat guna, ya masih masuklah ke energi terbarukan. Sehingga ketika mendengar Ibu sampaikan tadi bahwa nanti siswa membuat misalnya baling-baling dari botol plastik, ada beberapa botol terus digerakkan dan menghasilkan angin dan akan coba sambung ke lampu kecil dan menyala. Ini luar biasa sebenarnya. Pembelajaran ini sebenarnya sudah saatnya untuk lari ke situ, siswa yang aktif, sementara gurunya hanya sebagai fasilitator, sehingga kita harus terpaku di dalam kelas. Kita bisa bawa untuk keluar, misalnya belajar menyatu dengan alam seperti itu. Jadi itu saya sangat tertarik, Bu. Cuman kami sedikit ada keterbatasan juga sih, soalnya misalnya pembelajaran dalam bentuk permainan itu kan paling tidak menyita waktu, Bu. Menyita waktu. Apalagi kan kita harus cari juga di daerah yang anginnya agak kencang, terus kita kendala dengan mobilisasi, seperti itu. Sehingga memang saya sangat tertarik sih, karena sebenarnya pembelajaran yang dalam bentuk game atau permainan itu yang sebenarnya siswa lebih paham sih. Sehingga saya juga
punya rencananya begini Bu, mata pelajaran KD yang berkaitan dengan itu. Terus saya siapkan alat-alatnya, terus meminta siswa kira-kira berpikir kreatif mereka itu dengan alat yang ada itu, kira-kira mereka merancang kira-kira nanti ini larinya jadinya seperti apa. Jadi misalnya kita siapkan botol plastik, apa misalnya kumparan, magnet, gunting, lem misalnya. Terus bukan dikasih tahu bahwa ini nanti akan jadi baling-baling dan menghasilkan arus listrik. Nah, itu kita kasih stimulus saja. Cuman itu Bu, saya terbentur dengan mobilisasi siswa ke tempat menyatu dengan alam itu misalnya dari yang ada tadi. Jadi saya mohon penjelasan biar pembelajaran dalam kelas itu tidak monoton lagi tapi siswa yang lah. Oke Bu, dan saja. Tetapi sekali lagi saya minta untuk kira-kira saya harus buat apa biar seperti yang dipaparkan oleh Ibu tadi dalam materi sampai pada hasilnya. Tidak hanya bersih-bersih dan selesai, tapi lanjutnya seperti yang telah dilakukan oleh Ibu. Baik Bu, hanya saja minta maaf Bu. Selamat malam. Ya, malam Pak. Ya. Bapak, sebelumnya saya bertanya, Bapak tadi kan di Polres itu di kota apa tadi Pak? Kata Bapak kota kecil. Di Larantuka. Luasnya kira-kira berapa Pak? Aduh. Dia atau jumlah penduduk? Oh iya, jumlah penduduk ya. Oh sudah, kalau jumlah penduduk sih sudah bisa puluhan ribu lah. Ya, kalau kan tadi misalnya kotanya kota kecil gitu, pembuangan sampahnya TPA ya Pak. Kalau di Indonesia biasanya TPA. Iya TPA Bu. Kalau misalnya apa ya, supaya tidak terlanjur gitu, kalau bisa usul saya gitu Pak, sampah di masyarakat itu udah mulai dipilah, usul ke pemerintah diadakan bank sampah misalnya. Di sini ada satu kota, bukan kota sih, desa gitu, lebih ke desa, namanya Desa Kamikaze namanya. Mereka itu memanage sampahnya sendiri, jadi mereka tidak punya TPA. Jadi di pusat, jadi di desa itu ada satu pusat pembelajaran gitu. Nah, sampahnya itu masyarakat sudah memilah. Jadi sama di kita yang mulai bank sampah itu kan kita pilah, kemudian barang yang kita bisa jual ke bank sampah kita bawa ke bank sampah. Nah, yang organiknya kita buat kompos sendiri atau rumah kompos gitu yang komunal. Nah, diusulkan gitu masyarakat sudah memulai memilah-milah sampah dari rumah dan diusulkan untuk menjadi anggota bank sampah. Kalau misalnya bank sampahnya itu belum ada di kota gitu, bisa diusulkan oleh masyarakat ke pemerintah supaya membangun bank sampah gitu. Mumpung belum terlanjur gitu, seperti kota-kota yang lain, kota-kota besar itu kan mereka sekarang masalah dengan TPA. Sampah semakin banyak datang, TPA sudah tidak ada lahan gitu. Kalau misalnya dicoba untuk dipilah-pilah mana yang bisa dijual, kemudian yang residu tuh yang sudah tidak bisa diapa-apakan baru kita kirim ke TPA. Itu biasanya bisa memperpanjang umur TPA dan menyelamatkan TPA gitu. Kalau misalnya oleh masyarakat dibakar, itu sebetulnya kalau hanya 1-2 keluarga saja membakar sampah, mungkin kontribusi terhadap polusi udara mungkin kecil gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah satu kampung mereka membakar sampah,
khawatirnya larinya ke polusi udara gitu dari pembakaran sampah tersebut. Sebisa mungkin sampah organik itu tidak dibakar tapi ditreatment menjadi kompos. Dan bahayanya kalau misalnya sampah itu dibakar berbarengan dengan plastik gitu. Itu sudah parah gitu. Nah, mumpung kotanya masih bisa di-manage sampahnya, kalau bisa Bapak sebagai pionirnya gitu, mengusulkan untuk pemerintah untuk membuat bank sampah gitu. Itu usul saya, karena kalau bisa mulai saat ini mentreatment sampah gitu, untuk kesehatan juga, untuk menyelamatkan lahan TPA juga gitu. Sebetulnya pemerintah itu harusnya memiliki ide gitu untuk memilah sampah dari sekarang ke masyarakatnya. Ayo pilah sampah, ini dikemanakan, ini kemanakan, karena sekian tahun yang akan datang kalau kita belum memilah sampah dari sekarang, khawatirnya alam kita itu akan sangat rusak gitu. Itu satu Pak yang usul tentang sampah. Tentang renewable energy, itu setahu saya di Flores itu sinar mataharinya bagus untuk solar panel, karena tidak banyak sinar matahari yang lurus gitu. Kalau kayak di Bandung, di Surabaya gitu kan, Surabaya juga panas, anginnya juga bagus gitu. Tapi sinar mataharinya itu terpencar gitu, tidak satu sudut. Tapi kalau di daerah NTT itu sinar mataharinya bagus gitu, bisa pakai itu. Kalau untuk anak-anak untuk yang tadi dari botol plastik dibikin kayak bunga, kemudian dibikin kolecer, kalau bahasa Sunda kolecer itu kayak baling-baling gitu Pak. Nah di sini tuh uji cobanya sama anak-anaknya itu ya, jadi dia megang dua baling-baling, terus dia lari gitu kan, muter tuh. Dan nanti ada motor kecil di situ, paling kecil sih, tapi ada nyala dikit aja gitu. Itu hanya untuk menceritakan ke siswa bahwa angin itu bisa menghasilkan energi, gitu. Pembelajaran seperti itu. Nah, memang di sini tuh banyak, ini lagi Pak, di sini tuh jam pelajarannya, jam sekolahnya panjang, kemudian tidak banyak mata pelajaran. Itu yang membedakan kita. Jadi kalau misalnya ada berapa mata pelajaran Bu Indri, maaf? Bentar ya. Yuk dihitung dulu. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tuh belajar bahasa Jepang, matematika, olahraga, seni, IPA, PS. Yang banyak jamnya tuh ketika yang awal anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu banyak jam pelajaran di olahraga, seni, matematik, bahasa Jepang. Itu masuknya jam berapa, pulang jam berapa Bu Indri? Kalau SD 8:30 sampai jam 3:30. Yang anak bawah 1, 2, 3. Kalau anak 4, 5, 6 itu 4:30 kalau nggak salah. 4:30. Baik, dengan Pak Damsi sudah ini Bu Indri? Ya, itu ya. Kemudian satunya lagi teknik pembelajaran yang tidak monoton gitu. Nah, memang di sini itu pembelajarannya pakai sistem PBL, problem based learning gitu. Jadi siswa tuh banyak mencari akar masalah, mencari ada masalahnya apa, akar masalahnya apa, kemudian analisis masalah gitu, menemukan pemecahan masalah gitu. Itu
banyak kerja kelompok, jadi mendengarkan guru itu sedikit gitu. Nah, buku teksnya pun bukan teks melulu gitu, bukan huruf melulu yang dibaca gitu. Tapi di sana lebih seperti yang tadi saya berikan contohnya, itu ketika penggunaannya itu lebih banyak ke PBL, Pak. Jadi murid itu seperti yang tadi saya ceritakan tentang dari rumahnya dia sampahnya kemana gitu. Kemudian dia mempelajari tentang sampahnya rumahnya dia yang sesungguhnya itu kemana gitu. Nah, pembelajarannya banyaknya seperti itu, membuat mereka tidak hanya mendengar, menghafal, dan mengulang gitu. Tapi lebih banyak ke analisis tadi gitu, Pak. Memang membutuhkan waktu yang lama gitu. Kayak kan kalau kita kadang dikejar waktu untuk menerangkan satu materi gitu. Di sini juga sama seperti itu, tapi pakai sistemnya, metodenya pakai PBL gitu. Kalau di sini lebih banyak pakai PBL. Nanti guru sebagai fasilitator dan menerangkan poin-poin yang anak-anak tidak menemukan gitu. Terus kalau saya kan anak saya 2, saya pernah bertanya gitu, apakah membosankan ada di sekolah gitu. Ternyata mereka tuh senang ada di sekolah itu karena tidak seperti beban gitu. Sekarang kan sekolah di Jepang sedang diliburkan nih karena masalah corona ini. Saya melihat anak saya bilang, aku bosan di rumah gitu, pengen ke sekolah gitu. Dan rata-rata di TV juga banyak anak-anak muda yang diwawancara dan mereka katakan bosan di rumah, ingin ke sekolah gitu. Dari situ kita bisa melihat bahwa sekolah itu bukan media yang membosankan gitu. Ya senang aja belajar itu gitu. Jadi sekolah sudah berhasil ya Bu Indi untuk membangun minat belajar gitu ya? Ya, minat belajar karena di sana itu halaman sekolah pun bisa menjadi media belajar gitu. Kayak yang tadi saya ceritakan di PowerPoint itu, anak kelas 4, kelas 5 itu bertanggung jawab atas bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Nah, dari situ pun mereka bisa belajar kalau misalnya si bunganya ternyata tidak berkembang dengan bagus, maka akan mencari masalah, oh mungkin mataharinya kurang gitu, oh atau disiramnya kebanyakan, terus kenapa jadi ada ulat gitu. Terus mereka nanam sayur-sayuran juga, oh kenapa burung-burung jadi makanin tomat misalnya. Itu diteliti gitu, kayak anak saya juga dulu tomatnya dimakan ulat gitu. Kenapa jadi ada ulat, itu mereka cari tahu gitu, kenapa ada ulat. Dan di akhir semester mereka kan harus presentasi tentang tanamannya dia yang kena ulat gitu. Nah, dia mencari buku-buku tentang ulat tersebut gitu. Jadi seperti terangsang gitu loh untuk mencari tahu hal-hal yang lain gitu. Nah, PBL itulah yang banyak digunakan di metode pembelajaran di sini gitu. Jadi siswa itu tidak merasa monoton gitu, tidak merasa tidak mau ke sekolah. Oke, luar biasa. Sepertinya sederhana tetapi dampaknya luas ya, Bu Indri ya, dan permanen. Ya. Yang penting menumbuhkan rasa ingin tahu. Curiosity-nya ya, rasa ingin tahu, memecahkan masalah yang real dibalik tanggung jawab memelihara tadi ya. Iya. Kayak misalnya pas musim panas mereka itu dikasih PR untuk memelihara kayak bunga trompet misalnya gitu, atau pohon timun gitu. Nah itu juga mereka meneliti perkembangan pohon itu seperti apa gitu. Setiap hari itu diukur gitu. Nah ada yang tumbuhnya apa aja gitu, yang kayak gitu-gitu.
Dan itu menarik gitu, mereka catat, mereka bikin laporan gitu. Sangat apa ya, yang menarik sekali lah gitu. Oke. Dari dengan Pak Damsi sudah tuntas semua kah pertanyaannya Pak Damsi? Halo. Iya, Pak Damsi bagaimana, cukup jelas? Terima kasih banyak, cukup jelas. Cuman biar kelanjutannya dari saya boleh minta ya nomor presenternya, Bu. Iya, siap. Nanti kami ini Pak, kita share di grup. Iya. PowerPoint-nya Bu Indri kalau tidak salah sudah ada email ya di situ, jadi mungkin silakan beremail dengan Bu Indri. Ya. Juga ya pertanyaan-pertanyaan lain lah, karena ini memang tidak cukup, karena waktu juga sudah menunjukkan sudah 11:30 di wilayah kita ya Bu Indri ya, di Papua juga. Ya, atau nanti ada season kedua Bu Chandra. Iya siap. Ini gimana, kita mau close? Ya mau close atau karena masih ada banyak nih Bu Indri, masih bisakah 30 menit gitu? Boleh. Untuk menuntaskan rasa kepenasaran teman-teman. Mungkin cepat-cepat saja saya bacakan, nanti Bu Indri jawab secara ini ya, bersamaan di rangkum. Saya beralih ke chat ya, Bapak Ibu mohon bersabar yang mengangkat tangan. Ini dari Pak Agus Supriyanto. Atau gini, yang chat nanti saya jawab. By tulisan, by email, nanti gitu. Satu-satu saya jawab, yang bertanya saja gitu ya Bu Chandra ya? Oh siap, iya. Baik, nanti saya copy, saya sudah taruh di Word ini, nanti tinggal teman-teman ini ya, Bu Indri menjawabnya juga secara tertulis. Ya bagus, demikian. Kalau gitu Pak Damsi bisa menurunkan tangannya, saya beralih ke Pak Dadan Daud. Silakan Pak Dadan. Mohon dipersingkat ya Bapak, mengingat waktu narasumber sudah lalu. Iya, terima kasih. Pak Dadan. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Garut Bu Indri. Oh, di Garut. Agak keras Bu, mohon di ini Pak, volumenya Pak Dadan. Punten. Iya Bu, aduh menarik sekali ini Bu materinya. Ya, alhamdulillah. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Ibu, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di sana gitu. Memang ini agak susah untuk membangkitkan anak-anak atau siswa ini punya kepedulian terhadap sampah. Suaranya nggak kedengeran Pak. Di saya juga Bu Indri sudah dilakukan yang namanya pengelolaan sampah gitu. Namanya Masaro, manajemen sampah zero gitu. Kerjasama dengan ITB gitu. Kebetulan ada salah seorang yang jadi narasumbernya atau jadi pelopornya itu orang Cirebon gitu. Jadi mengajak kerja kepada sekolah kami. Tetapi nampaknya memang kuncinya itu memang di para sekolah itu sendiri. Tapi apa yang disampaikan Ibu memang betul, kita harus mulai untuk mengurangi yang namanya TPA. Salah satu mungkin yang saya lihat di sekolah sekarang itu sudah tidak lagi menyediakan TPA. Jadi setiap kelas sudah disediakan 4 tempat sampah yang dipilah-pilah gitu. Siswa diminta untuk membuang sampah sesuai dengan kategori yang sudah pernah dilatih terlebih dahulu. Memang perlu waktu yang cukup lumayan untuk melakukan sosialisasi siswa dan seluruh seluruh komponen yang ada di sekolah. Bagi membiasakan diri memilah sampah organik dan anorganik, kemudian sampah yang bisa didaur ulang. Seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa penanya tadi Bu, jadi kita pun sudah bisa mengolah yang namanya tadi buat BBM gitu, kemudian ada buat pupuk, ada yang bisa dijual tadi seperti botol-botol tertentu itu bisa
berikan atau kita jual ke tempat-tempat menampung barang bekas. Kemudian yang terakhir memang ada yang nggak bisa didaur ulang, itu memang bakar, dan pembakarannya juga sudah menggunakan mesin, jadi sudah sedemikian rupa tidak terlalu mencemari seperti yang beberapa teman-teman tadi khawatirkan, sudah mesinnya tersendiri. Nah, memang yang saya ingin mengetahui bagaimana ini cara untuk menumbuhkan kesadaran kepada komunitas yang ada di sekolah itu, supaya memang bahwa sampah ini adalah masalah gitu. Seperti Ibu sarankan tadi, bahwa sebetulnya pemerintah daerah itu memang harus punya komitmen, karena beberapa pemerintah daerah sebetulnya dipusingkan dengan masalah sampah. Di Bandung saja dulu pernah menjadi salah satu kota yang punya julukannya agak-agak miring gitu, Bu. Dan Jakarta juga landa masalah sampah. Hampir beberapa kota juga sama. Jadi memang harus mulai dari sekarang kita meminimalisir TPA yang mungkin kalau di sisi keuangan juga cukup lumayan, setiap bulan harus mengeluarkan berapa biaya untuk membuang sampah. Bu, saya ingin bagaimana ini menumbuhkan kesadaran warga ini bahwa sampah ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan, jadi bukannya masalah tapi bisa menghasilkan sesuatu. Ini Bu, itu saja barangkali Bu. Hatur nuhun pisan Ibu. Sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dulu juga saya menyapa dulu ada Teh Evi Latifah. Nuhun sudah mendengarkan. Jadi malu. Belum jawab ininya. Dulu juga kita Kyusu itu sama susah juga mensosialisasi program pemilahan sampah ini gitu. Jadi pemerintah itu karena sudah bulat tekad hati gitu, karena melihat sampah itu ternyata menjadi masalah yang besar, nanti akan menjadi masalah. Kemudian pemerintah itu menggunakan LSM lokal, terus menggunakan pusat-pusat pembelajaran untuk mensosialisasikan program milah sampah gitu. Tapi beriringan dengan itu pemerintah pun sudah tidak memberlakukan TPA. Dulu memang ada gitu. Jadi tahun 60 itu TPA kayak di kita brok aja dimasukin. Nah, sejak itu kebijakan negara waktu itu bahwa TPA itu harus tidak ada gitu. Nah, kemudian dengan tidak ada TPA digunakanlah insinerator, terus kemudian dibuatlah pabrik recycle plastik gitu. Jadi tidak hanya menggembar-gemborkan pilah sampah terus nanti ujung-ujungnya ke TPA lagi gitu kan, kayak masalah di kita sekarang kan gitu ya. Kita sudah bank sampah ini sebetulnya kalau menurut pendapat saya itu pelatihan mental gitu buat masyarakat untuk memilah gitu. Walaupun sekarang akhir-akhirnya ada residunya ke TPA, tapi setidaknya ada yang terpilah gitu masuk ke bank sampah gitu. Kalau misalnya tidak ada bank sampah gitu ya, masih ke zaman dulu pisan kan di kita nggak ada bank sampah tuh di Indonesia. Jadi misalnya sampah satu rumah tuh 2 kilo lah misalnya sehari itu. 2 kilo itu brok langsung masuk ke TPA, kali sekian ribu orang di Bandung, kali Jawa Barat, kali se-Indonesia gitu kan. Mungkin kalau yang bukan kota-kota besar masih tenang aja, ada TPA-nya juga masih luas misalnya. Kadang suka ada yang mikir kayak gitu tuh. Sebenarnya jangan berpikir kayak gitu karena nanti itu akan pinuh gitu, akan bermasalah seperti Bandung gitu kan. Nah, kalau misalnya dipilah yang 2 kilo itu dipilah
kertasnya, ininya, akhirnya yang residunya 1 kilo aja. Kan lumayan tuh, ada setengahnya yang yang terselamatkan. Tapi kalau organik, sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin komposka, pakai bioporika gitu, itu akan sangat mengurangi sampah yang ke TPA gitu. Nah, kalau di Kitakyushu juga dulu seperti itu. Jadi pemerintahnya langsung membuat insenerator dan tempat pabrik recycle gitu. Makanya sekarang sampai 27 item gitu ada gitu di situ. Termasuk mobil teh digeprek 99% bisa di recycle, yang bajanya dibalikin ke pabrik baja gitu, yang plastik dibalikin ke pabrik plastik, yang kaca dibalikin ke pabrik kaca, harus jadi bahan baku lagi gitu. Bisa 99. Mungkin janganlah kita berpikir sampai mobil digeprek terus di recycle dulu. Kita berpikir sampah domestik saja dulu gitu. Kalau misalnya bisa dikelola, bisa menyelamatkan itu gitu. Nah, bagaimana masyarakatnya itu bisa sadar gitu. Yaitu tadi kampanye pemerintahnya jor-joran gitu. Sebenarnya tidak ada punishment tuh tidak ada gitu. Tidak ada yang melanggar nanti harus bayar yang didenda, yang bikin kesalahan nanti didenda sekian gitu. Nggak ada di sini teh. Tapi ya itu tadi kembali ke mental masyarakatnya dan punya mental malunya itu gitu. Jadinya programnya bisa berhasil gitu. Memang kadang-kadang ada gitu orang yang mau buang sampah tidak sesuai dengan aturan, tapi itu biasanya orang-orang yang udah pada sepuh gitu, yang kadang lupa gitu, kadang salah masukin gitu. Ada itu yang kaget, tapi nanti yang pembuang sampahnya itu dia yang seleksi gitu. Atau biasanya dikasih kayak stiker sampah Anda tidak sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan, misalnya itu kadang ada gitu. Tapi sedikit gitu, tidak begitu banyak gitu. Kalau sekarang dulu ya pemerintah juga berjuang keras itu ke masyarakatnya gitu. Nah, mungkin nanti kapan gitu pemerintah kita juga bisa berjuang keras supaya ya minimal jadi anggota bank sampah saja dulu gitu, supaya minimal setengah dari sampahnya bisa terkurangin gitu. Itu Pak. Ya, gitu Bu. Baik, cukup ya Pak Dadan. Iya, kita Mas mohon izin untuk 10 menit lagi ya. Saya persilakan Ibu Masri apa Pak Masri ya? Silakan. Ya, ada selamat dipadamkan. Oke. Pak Masri berarti. Silakan Pak Masri. Iya, perkenalkan Masri dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Mbak. Apa kabar Pak Bukit Tinggi? Jadi kamu nasi kapau. Iya, pertama ini saya sangat senang sekali karena di slide terakhir Bu Indri itu katanya diundang nih ke Kitakyushu gitu. Ayo Pak. Kitakyushu itu kan undangan resmi untuk saya itu. Ya, amin. Kapan Bapak mau ke sini? Sendiri Pak. Enggak, kan ada undangan di slide terakhir Bu Indri. Berarti ada undangan untuk yang bertanya terakhir gitu loh. Oh, masih ada Pak. Masih ada 2 lagi yang bertanya nih. Ya, baik. Jadi gini Bu Indri, kita sebagai pendidik kan sudah berupaya ini untuk upaya pelestarian lingkungan, termasuk yang Bu Indri sampaikan tadi, bagaimana pendidikan mulai dari kelas 1 SD begitu, atau bahkan dari TK. Nah, kebetulan di sekolah saya itu sudah jalankan beberapa program, misalnya Zero Plastik. Kemudian ada program 1 siswa 1 bunga. Itu wajib mereka pelihara sampai tamat kelas 6. Kemudian ada lagi 1 siswa itu 1 pohon. Wajib mereka pelihara sampai tamat nanti. Jadi kemudian lanjut ke SLTP bahkan SLTA.
Hanya saja kami merasa kalau pendidik itu ada mislinknya ketika mereka itu dewasa, katakanlah 15 atau 20 tahun yang akan datang, praktek di lingkungan itu nggak sama dengan apa yang mereka pelajari. Contohnya, ketika mereka bekerja, katakanlah di perkebunan. Kalau di Sumatera itu kan banyak perkebunan sawit, Bu Indri. Itu kan banyak yang merusak lingkungan. Lahan apa namanya, lahan gambut dijadikan perkebunan sawit. Akhirnya resapan nggak ada. Jadi mungkin ada penyamaan persepsi antara semua komponen gitu, supaya pendidikan ini ada matchingnya dengan lingkungan nanti. Kalau sekarang kan seolah-olah pendidikan ya pendidikan, lingkungan ya lingkungan. Akhirnya seperti yang terjadi di Jepang itu kan link semua itu. Pendidikan, lingkungan, pemerintah itu luar biasa. Karena saya juga pernah ke Shinagawa tahun 2015 itu, aduh, susah untuk diceritakan gitu. Jadi mungkin karena Bu Indri juga akademisi, peneliti, atau apalah ada linknya ke pejabat di pusat gitu kan. Mungkin sudah saatnya kita itu untuk berubah gitu loh. Kita berubah, apa yang telah dididik, dilatih oleh guru-guru sekolah, itu juga ada implementasinya di lingkungan nanti setelah mereka dewasa. Gitu. Kalau sekarang kan sepertinya ada garis terputus, kita berupaya untuk mendidik anak-anak, tapi ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah bekerja, wah itu diabaikan semua. Yang penting semuanya kan kapitalis gitu. Pokoknya banyak untungnya dan sedikit biayanya gitu. Nah mungkin ini yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana nantinya pendidikan lingkungan itu memang betul-betul terlaksana di lembaga pendidikan, tapi implementasinya juga dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat gitu. Pertanyaan nih lagi nih, Wendri. Itu kan curhatnya nih. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Apakah penegakan hukum di Jepang itu sepertinya nggak ada ya? Karena orang nggak ada yang bersalah di sana. Saya pernah pengalaman di Tokyo itu ada seorang pejalan kaki yang menyeberang, yang untuk penyeberang itu lampunya lampu merah. Itu langsung kontrol sosialnya langsung di seberang jalan sudah ada masyarakat menunggu. Anda mau mati katanya. Itu kan lampu untuk pejalan kaki kan lagi merah, tapi tetap menyeberang. Kalau kita di Indonesia, kalau ditegur, jawabannya apa coba? Emangnya apa urusan lu kan gitu. Itu yang susahnya gitu. Jadi memang luar biasa di sana. Itu mungkin sejalan dengan tingkat pendidikan. Inilah yang kita upayakan gitu. Mudah-mudahan dengan pembinaan karakter ini kita sukses untuk beberapa tahun yang datang. Mungkin ya 20 tahun yang akan datang lah. Kita berharap seperti itu. Jadi sekali lagi Wendri, terima kasih. Saya sangat tertarik. Kemudian saya juga yang paling tertariknya slide terakhir. See you in kita Kyushu. Terima kasih Wendri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah itu modus ya Pak. Ayo jawab Bu Indri atau kita ke ini ke satu lagi nih Pak El. Ini aja dulu, saya jawab sebentar ya, biar. Silakan Bu Indri. Ya, kalau saya lihat ya, pemangku keputusan di sini itu mungkin ya itu tadi karena pendidikan karakternya di sini kuat ya. Saya jadi bingung ceritanya karena saya bukan membanggakan Jepang. Tapi mungkin kita bisa belajar lah gitu kebaikannya. Mungkin sisi lain juga ada nggak bagusnya gitu. Tapi kalau untuk masalah menjaga lingkungan gitu, menjaga menyelamatkan lingkungan memang jor-joran lah gitu. Sampai pemerintahnya pun sangat berpikir tentang itu gitu. Nah, itu tadi kayak nanti dia dididik ramah lingkungan, ketika dia sudah besar diharapkan dia akan menjadi orang yang bisa berpikir ramah lingkungan gitu. Kalau sekarang mungkin di Indonesia agak susah lah, misalnya nanti kan sekarang siswa-siswa yang kita didik sekarang ini gitu, kita doakan semoga dia akan menjadi menjadi orang yang konsen di bidang lingkungan dan tidak menyalahi aturan jadinya ya.
Karena sekarang agak susah juga gitu kalau jadi akhirnya kayak menyalahkan pemerintah. Sebenarnya nggak salah juga mungkin pemerintah. Gimana ya Pak? Soalnya kalau di sini memang pemerintah itu komitmen dengan kerja mereka gitu ya, komitmen dengan aturan, komitmen memang terlalu banyak bukan terlalu ya. Atau ini untuk sadar berikut kita undang semua stakeholder deh supaya selesai masalahnya gitu ya. Karena kalau parsial begini ya. Tapi insya Allah lah, kalau misalnya kita mulai dari sekarang, kita didik, kita bersama-sama berjuang buat menyelamatkan lingkungan gitu ya. Insya Allah siswa kita nanti sudah besar nanti dia akan menjadi orang yang berpikir ramah lingkungan gitu. Kita optimis saja, kita berprasangka baik saja. Ya, yang penting usaha kita sekarang gitu. Soalnya emang kompleks sekali kan masalah di Indonesia itu gitu. Tapi ya kita coba. Bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin ya. Insya Allah bisa. Oke. Iya, cukupkah dari Pak Masri? Oh ya, kayak masalah menyeberang gitu kan. Kalau di sini memang dari TK itu diajarkan menyeberang harus gini. Tidak cuma menyeberang sih, menyeberang harus gimana, berkelakuan itu harus seperti apa misalnya. Terus itu banyak gitu aturan-aturan yang masyarakat itu harus mematuhi walaupun tidak ada denda kalau melanggar aturan itu tidak ada denda, kecuali kalau misalnya bawa mobil mabok gitu. Nah itu ada, atau bawa mobil melanggar lampu merah gitu, itu ada gitu dendanya. Tapi kalau misalnya yang buang sampah atau misalnya menyeberang itu paling dikejar sama polisi terus dikasih tahu nggak boleh, misalnya untuk keselamatan misalnya kayak gitu. Itu memang terlalu banyak aturan juga sih di Jepang tuh masyarakatnya, karena untuk kemaslahatan masyarakat gitu aturan-aturan itu. Jadi masyarakatnya mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pemerintah gitu. Coba kalau kita juga mengikuti aturan gitu, tidak melanggar aturan, insya Allah bisa apa ya, bisa sesuai dengan aturan. Oke, Bu Chandra. Oke, cukup mungkin ya dari Pak Masri. Masih ada satu nih dari Pak L atau Ibu L, silahkan. Setelah ini kemudian kita closing. Silakan Bapak atau Ibu. Satu huruf aja nih, L. Halo? Halo Pak L atau Ibu L? Mungkin tidak menyimak. Bu Indi, sepertinya itu yang sudah raise hand dan bertanya langsung. Ya. Saya tutup pas jam 12 malam ini. Kalau Cinderella nih kita sudah berubah jadi Ubi. Nanti kelihatannya berubah dari jadi labu, kuda-kuda jadi tikus. Iya. Baik, dari nada suara Ibu Indri, walaupun di Jepang sama-sama dengan saya juga di Papua Barat sudah jam 12 malam, tetapi tadi sempat sampai 114, tapi ini sudah susut jadi 55 orang yang hadir di sini. Tentu saja tidak selesai ya Bapak Ibu untuk membahas ini, tapi paling tidak dari paparan narasumber kita malam ini adalah yang bisa kita bawa untuk pencerahan perubahan di kelas di sekolah gitu. Saya mencatat ada ini ya, seperti misalnya ide-ide piket satu bunga, satu siswa, kemudian di sekolah juga mengintegrasikan dengan lingkungan berbasis masalah PBL. Begitu ada di website ada video-video terkait, jadi semuanya sudah tersedia. Itu juga mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita. Kemudian yang Serti ini menarik Bu Indri, itu untuk umum atau hanya untuk guru ya, sertifikat lingkungan hidup itu? Oh, untuk umum.
untuk umum Untuk itu siapapun bisa. oke, berarti gimana ketika itu diperoleh itu gimana? Maksudnya yang diharapkan dari pemerintah, apakah ada prestise tertentu gitu atau gimana? Enggak, itu sebetulnya hanya untuk menguji diri sendiri sejauh mana level ramah lingkungannya dia gitu. Sebenarnya hanya mendapat sertifikat tapi tidak bisa untuk dipakai Bisa ditukar dengan apapun. poin gitu ya? Atau apa? Jadi poin bisa ke supermarket. Ya, soalnya kami di sini kan SRT itu masih untuk naik ke pangkatan, Oh seperti iya, ya itu. orientasinya gitu. Enggak, itu hanya untuk mengukur kemampuan diri dan pengetahuan tentang lingkungan aja. Tapi banyak pesertanya, sangat banyak pesertanya. Oh, oke, menarik. Ini juga apa? Cukuplah kita bahas di sini. Terutama mungkin ini teman-teman tadi bertanya lebih ke teknis mungkin ya Bu Indri ketika masalah ini kayak lesson plan, kemudian metode penilaian mungkin itu kita kalau boleh ada sesi khusus lagi ya. Kalau ada mungkin guru Jepangnya gitu. Karena dia kayaknya fokusnya di sekolah dasar. Ya untuk SMP, SMA mungkin ingin disentuh juga supaya jadi inspirasi bagi kita semua. Kita closing saja kah? Ya. Ya, baik. Sebelum kita closing mungkin Ibu Indri mau menyampaikan 1-2 kata-kata gitu sebelum saya tutup. Silakan Bu Indri untuk terima kasih. Kesimpulannya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan sharing di sini. Saya sangat senang sekali berkesempatan. Kemudian nanti kapan kita bisa bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Saya sekarang sedang banyak penelitian di Indonesia. Doakan penelitiannya cepat selesai dan bisa digunakan di dunia pendidikan di Indonesia. Doakan juga kita semua tetap sehat, sukses, dan tetap cantik. harus. Karena Bu Indri setahu saya dari dulu ya begitu, nggak berubah. Cantik. Karena suka kuliner. Nah, betul. Sama saya sudah menawarkan kepada profesor saya untuk gabung di sini. Beliau setuju. Beliau tuh ahli bidang pendidikan. Nanti beliau akan share tentang bagaimana Jepang itu mengupgrade guru-gurunya sehingga SDM-nya itu menjadi. Tapi nanti kita cari waktunya. Biasanya beliau itu Sabtu katanya atau Jumat malam. Nanti kita waktunya kita range ya. Tidak apa-apa walaupun tidak disadar ada afiliasi sadar juga ini kok. Kegiatan kita 1 minggu itu full. Kalau sadar Rabu nanti teman-teman dari ada Lontara, ada Sultra Cerdas itu ada Vikon. Ya. Kami menyesuaikan Bu Indri menunggu. Oke. Ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bu Chandra. Oke, baik. Ya. Teman-teman sekalian, itulah tadi paparan dari Bu Indri terkait bagaimana kita bisa mengambil praktek-praktek baik dari kota kita Yusu untuk menjadi kota yang ramah lingkungan, di mana peran kita sebagai guru ada di sana, mudah-mudahan inspirasi. Dan tentu saja ketika dibenturkan dengan atau mau dibanding-bandingkan tentu tidak bisa karena kita berbeda, dukungan kita berbeda, tetapi paling tidak ada yang bisa kita lakukan, ada yang bisa kita ubah di sekolah dalam sesuai dengan kapasitas kita, kewenangan kita. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang berbeda dengan topik yang mungkin lebih dalam lagi ya Bu Indri ya. Terima kasih kepada Ibu Indri langsung dari Jepang. Cerita tentang Jepangnya belum selesai Bu, masih penasaran. Iya, kemudian terima kasih juga teman-teman yang masih sudah hadir di sini.
kepada Direktur PSMK, kemudian panitia Sada, terutama Pak Khairuddin, koordinator. Beliau tadi sudah mau hadir tapi terlempar kembali karena beliau di Aceh. Teman-teman Sadar yang bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.